Saya pengacara Qin Zhengshu, ini kali ke-283. Saya berdiri di pengadilan untuk membela klien saya. Dalam 10 tahun terakhir bekerja, saya selalu percaya bahwa hukum adalah untuk membuat biaya kejahatan bagi orang jahat lebih tinggi, bukan membuat orang baik membayar lebih mahal. Tindakan penggugat adalah perbuatan jahat disengaja, sedangkan pembelaan terdakwa adalah pembelaan diri yang sah. Semua berdiri. Petugas. Saya mengumumkan terdakwa bersalah atas penganiayaan sengaja, tidak terbukti. Terdakwa tidak bersalah, penggugat bertindak buruk, keadaannya parah. Dijatuhkan hukuman mati. Pengacara Qin, ini kemenangan ke-283 Anda. Apapun kasusnya, Anda dapat membantu klien lolos dan membuat pihak lain membayar mahal. Anda disebut Raja Pengacara Neraka. Apa pendapat Anda? Berjuang habis-habisan demi kepentingan klien adalah tanggung jawab saya sebagai pengacara. Pengacara Qin, ada pertanyaan lagi. Pengacara Qin, klien kita dalam kasus hari ini tidak terlihat seperti orang baik, ditambah ada berita negatif tentang dia. Dia bahkan punya catatan. Mengapa Anda masih membelanya? Ife, apa sebut orang baik atau buruk? Penilaian emosional, pengadilan, mengutamakan keadilan prosedural. Berbicara berdasarkan bukti dan hukum. Tugas pengacara adalah melindungi kepentingan klien. Tapi, jika berbicara bukti tanpa memandang baik buruk, siapa yang menggali kebenaran? Banyak kasus. Jaksa tahu terdakwa bersalah, tapi bukti kurang dan kasus berakhir buruk. Sebagai pengacara, tujuan ini demi memperjuangkan keadilan? Membela keadilan, memang harus ada pengorbanan. Tapi, kadang-kadang keadilan dan hati nurani hanya bisa menang dengan cara yang tidak biasa. Oh iya, apa rencana kita selanjutnya? pertemuan dengan Tuan Duan Hairong. Dia beberapa kali mencoba bertemu Tapi, Duan Hairong, orang terkaya di Longcheng. Dasar anak nakal, kamu bikin masalah. Karena kamu, aku terpaksa bawa keluar gelang giok keluarga kita. Gelang giok ini aku kasih orang ke sana-sini buat nutupin masalahmu. Ayah, ini kebangetan banget. Gara-gara penggugat, orang yang ngotot banget mau gugat aku. Masih aja ngelawan. Cepat pergi sekarang juga. Ganggu pertemuanku dengan Qin Zhengshu, siap-siap pantatmu dicuci bersih dan masuk penjara. Bukan, Sudah cukup. Kamu sedang masa penangguhan, jadi sebelum sidang hari ini, diam di rumah. Jangan kemana-mana. tahu. Dengar nggak? Pengacara Qin akhirnya datang. Silakan duduk. baik. Maaf sudah menunggu lama, Pak. Menantu saya hamil beberapa waktu lalu. Lihat, Anda khusus mengirimkan gelang giok naga dan phoenix. Belum ucapkan terima kasih. Hanya gelang giok biasa saja. Pengacara Qin, tak usah sungkan. Pak Duan benar-benar perhatian. Kalau pengacara Qin sudah datang, saya akan langsung bicara terus terang. Saya ingin meminta pengacara Qin membantu. Anak saya dijebak dalam kasus penipuan cinta. Sidang pertama dia dinyatakan bersalah atas tuduhan pemerkosaan, tapi saya pastikan dia tidak bersalah. Oleh karena itu, harap pengacara Qin membantu pembelaan tidak bersalah. Jika kasus ini menang, akan memberikan Anda honor pengacara sebesar 100.000. Kalau Direktur Duan sudah meminta bantuannya, tentu saya tidak bisa menolak. Saya ambil kasus ini. Bagus. Kapan sidangnya dimulai? Nanti siang jam 2, dokumen akan dikirimkan. Masih ada 1 jam. Pulang dulu untuk bersiap. Baik, terima kasih banyak, Pak Pengacara Qin. Silakan lanjutkan kesibukan. Baik. Ada APA dengan menantu? Pak. Ahau dipukul. Apa? Jangan panik, beri lokasinya, saya ke sana. Sifat Qin Hao mirip ibunya, rendah hati dan ramah. Menantunya juga lembut dan baik hati. Aku tegas dan keras. Mengapa mereka sampai bertikai hingga dipukul? Ife, tunggu di sini. Aku akan kembali segera. Sidang dimulai 1 jam lagi. Sempat kembali tepat waktu? Tenang saja. Hal kujanjikan pada Tuan Duan, aku pasti akan menyelesaikannya. Kalau kamu bertemu dia, bantu negosiasi. Baik. Halo. Ahyo, aku sudah bertemu dengan Qin Zhengshu. Dia sudah setuju menjadi pengacaramu.
Kamu dalam masa pembebasan bersyarat. Jangan buat masalah. Sidang dimulai sore ini. Ayah, benar, Anda meminta Qin Zengshu? Aku tidak perlu dipenjara, kan? Tenang, dengan pengacara Qin menangani, santai saja. Dia tidak pernah kalah dalam kasus. Tapi, Qin Zengshu itu orangnya berlinang tegas dan keras. Saat kamu bertemu dengannya, jangan asal bicara. Jangan buat dia marah. Kalau enggak, jangan bilang. Aku, ayahmu, bakal kena imbasnya. Aku tahu, nggak bakal ngomong lagi. Tuan Muda Duan, ayahmu benar-benar berhasil mengundang Qin Zengshu turun tangan? Betul sekali. Qin Zengshu ibarat neraka di dunia hukum saat turun tangan. Aku bebas dari penjara, dan bisa menuntut perempuan itu masuk penjara. Hebat, Tuan Duan, bisa mengundang orang hebat untuk membela Anda. Tapi wanita itu juga, ya, bisa diperhatikan oleh itu sudah keberuntungan besar baginya. Sudah pura-pura sok suci masih mending, tapi setelah itu malah menuduh Anda dengan kejam. Benar-benar tak tahu diri. Kamu ini, Tuan Duan, hal menyebalkan tak perlu dibahas. Nanti minum banyak saja. Restoran hotpotnya di depan, ayo. makan. Ahau, terima kasih mengajak makan hotpot dan memberi gelang cantik ini. Kamu hamil pasti juga sangat capek. Capek banget, kalau nggak bisa makan sesuatu yang kamu kepingin. Gelang ini, kamu harus berterima kasih pada ayah kita. Beberapa waktu lalu, dia meneleponku. Memintaku memberikannya padamu. Ahau. Sepasang Jelong Jayak Nagadan, Barakan Ku Xiaoqing ya. Ayah. Gelang ini kelihatannya mahal. Dari mana belinya? Jangan tanya lagi. Xiao King sedang hamil, anggap ini untuk menyenangkannya. Iya. Astaga, ini sangat berharga. Pasti dong, istriku harus pakai yang terbaik. Ayo makan jagungnya. Terima kasih, suami. Bumbu kecilku hampir habis. Aku juga hampir habis. Yuk pergi bareng aja. Masih sama, ya? Makan dulu. Terima kasih, Bang. Maaf. Lubuta, apa? Maaf, kami nggak sengaja. Tuan Duan. Makanan udah dipesan semua. Tuan Duan. Wanita ini, lumayan cantik juga, ya? Memang bagus, sayang saja. Ngikutin orang yang nggak berguna kayak gini. Makan. Bro, semua. Duduk. Makan. Makan. Hello. Halo. Duduk agak maju, sempit. Toko ini kamu yang punya ya? Gue mau duduk dimanapun suka hati gue. Makan gue yang traktir. Ahau kita di sini but makan hotpot. Jangan pikirin dia. Oke. Ngantuk. Tahu. Jangan pikirin dia. Tempat segede ini, kenapa harus duduk di sini dan desak-desakan sama gue? Gue emang suka posisi ini. Kenapa? Kenapa? Ngapain? Dia ini nggak bisa dibilang nindas, kok? Bro. Lihat cara ngomong kamu. Aku juga nggak sengaja. Kita kan saudara. Jeonggan Mara-sama Akulaji. Lepazin. Mara. Mara. Ini hidangan yang baru saja kupesan. Belum kumakan banyak. Anggap saja ini sebagai permintaan maafku. Ahau. Sebenarnya kamu mau apa sih? Aku minta maaf. Bagaimana? Merasa permintaan maafku kurang tulus? Tuan muda. Sekarang masa khusus, Tuan besar berpesan jangan buat masalah. Takut apa? Kepalanya kayak kurang hijau nih. Kasih warna sedikit, ya. Berani Mukul, Pegandia. Hayadia.
Kamu mau ngapain? Hei, jangan sentuh dia. Lepaskan aku. Orang keterlaluan. Siang bolong berani nindas orang. Pak, ngomong baik-baik. Kita semua cuma mau makan. Jangan main tanggon. Apa urusan kamu? Pergi ke sana aja. Benar-benar tidak tahu diri. Tahu siapa dia? Tuan muda Duan Chengzhou. Dia ini pewaris kaya Dragon City. Putra Duan Hairong. Berani melawan dia? Aku rasa kau sudah bosan hidup. Pewaris kaya. Lalu kenapa? Bisa sesuka hati menindas orang? Ini bukan sesuka hati menanda orang. Orang seperti kamu yang tidak tahu posisi dan status diri. Tidak tahu seberapa nilai dirimu. Memang harus diberi pelajaran yang baik. Kenapa? Tidak terima, ya? Tidak terima. Hendekin, ada yang sejahat kalian? Lepaskan aku. Me lui pas mu. Dorong ke sini. Hei, jangan sentuh dia. Dia hamil. Jangan sentuh dia. Dia hamil. Maaf, dia sedang hamil. Baru sekarang tahu minta maaf? Terlambat. Terlambat. Aku akan melawan kamu. Keluarga Duan sudah mencoba menyelesaikan, meski menawarkan kompensasi jutaan, penggugat tetap menolak tuntutan. Jika ini jebakan, tujuannya uang. Penggugat ingin Duan Chengzhou di penjara. Bos, klien kita ini sepertinya tidak sepenuhnya bersih. Hukum menghormati fakta. Tapi yang terpenting adalah bukti. Bersalah atau tidak, semuanya ditentukan oleh dokumen di tanganmu. Tapi aku juga tidak akan pernah membiarkan keadilan hukum diinjak-injak oleh uang. Baiklah, Tapi, klien yang bernama Duan Chengzhou ini benar-benar Lepaskan. berani kamu pukul aku? Tahu dia. Cepat lepaskan dia. Aku biarkan kamu pukul. Biar kamu pukul. Ayo pukul aku. Ahau dipukul orang. Apa? Jangan panik. Kirimkan lokasi, aku segera ke sana. Kami ada di restoran hotpot dekat ujung jalan. Balikin ke aku. Gadi Kesil. Telepon siapa? Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Harumnya luar biasa. Banyak wanita yang pernah aku mainkan, tapi belum dengan wanita hamil. Lepaskan aku. Binatang, lepaskan dia. Kamu bilang aku memanfaatkanmu? Biarkan kamu melihat langsung. Aku. Bagaimana aku memperlakukan orang? Ambil kursi itu. Duduklah, kamu. Ai Greco. Biar aku cium dulu. Tidak boleh, lepaskan aku. Menindas pria, wanita, dan ibu hamil. Aku suka yang kuat seperti ini. Bukankah gelang ini milik ayahku? Gelang batu naga dan phoenix. Kenapa di tangannya? Apa dia kenal Qin Zhengshu? setengah jam sebelum sidang dimulai. Penggugat dan keluarganya sudah datang. Banyak orang dan jurnal mereka berkerumun di pintu sidang, ingin memperjuangkan keadilan bagi penggugat. Mereka mencoba tekanan opini publik untuk memengaruhi keputusan pengadilan. Kamu pergi ke sana untuk mengatakan hampir sampai di restoran hotpot. Selesai urusan Xiao Hao akan menyusul. Baik. Bukankah itu gelang ayahku? Ada gelang jade naga dan burung phoenix. Kenapa ada di tangannya? Jangan-jangan dia kenal Qin Zhengshu. Qin Zhengshu itu orangnya. Berani dan keras kepala. Kalau ketemu dia, jangan bicara sembarangan atau bikin dia marah. Kalau tidak, jangan bilang kamu. Ayahmu saja pasti akan capek banget. Gelang ini dari mana kamu dapat? Lepaskan aku. Hadiah dari suamiku. Gelang giok naga dan phoenix. Tapi itu harta warisan keluarga Duan. Satu-satunya di dunia. Lagi pula, lama diberikan oleh Tuan Duan. Suamimu itu benar-benar tidak gimana bisa dapat itu? Menurutku, ini cuma barang palsu. HEI. Bawa barang palsu ni pu aku. Masih berani pamer di depanku pula. Kukatakan aku bakal selesaikan urusanmu. Kamu tahu akibatnya berani lawan keluarga Duan. Dasar binatang. Lepasin istriku. Aku lagi panas-panasnya. Kamu suruh aku lepasin dia. Bisa juga. Kamu ambil ponsel yang barusan aku jatuhkan ke dalam panci. Tunggu sampai aku reda amarah. Baru mungkin aku pertimbangkan untuk lepaskan kalian, si burung cinta yang nekat ini.
Tuan Duan. Bagaimana kalau kita biarkan? Tuan besar Duan sudah mengingatkan, jangan cari masalah. Gelang itu benar-benar asli? Minggir sana. Cepat ambil. Tidak bisa, pancinya panas. Tangan bisa rusak. Ashi. Kalau begini, harus melakukannya di depan suami. Jangan sentuh dia, biar aku yang ambil. Tidak. Cepat ambil sekarang. Kesabaranku ada batasnya. Aku sudah tidak tahan lagi. Ambil, jangan ganggu. Kau jangan. Tidak bisa. Kenapa tidak ada yang angkat telepon? Sudahlah. Setelah melewati persimpangan ini akan sampai. Lepaskan aku, Ahau. Lepaskan aku. Tolong. Ahau. Ahau. Tanganmu. Ponsel sudah diambil. Kalian biarkan kami pergi, kan? Siapa bilang aku akan biarkan kalian pergi? Cantik kecil, aku akan melakukannya di depan suamimu. Mena kamu? Bukan cuma itu, aku mau main bareng semua orang juga. Makasih, Tuan Muda Duan. Aku juga pengen coba. Gimana rasanya perempuan ini? Dasar brengsek, kamu nggak konsisten. Terus kenapa? Pegondia. Dasar perempuan busuk. Sini kamu. Perutku sakit banget. Sayang. Sayang. Perutku sakit sekali. Tidak. Aku akan langsung bawa kamu ke rumah sakit. Hei, siapa suruh kalian pergi? Apa lagi maumu, kalau terjadi sesuatu pada anak di perut istriku? Aku buat kamu bayar. Baiklah. Aku ingin lihat bagaimana kau tidak akan melepaskanku. Ashi. Pekindang, jelaskan. Bagaimana tidak melepaskan aku? Dia cuma omong kosong saja. Anda adalah anak tuan rumah terkaya di Dragon City, sedangkan dia hanya sampah belaka. Apa yang bisa dia gunakan? Orang kaya pun tidak bisa seenaknya, kan? Harus cepat telepon minta bantuan, ibu hamil ini dalam bahaya. Aku akan melapor polisi sekarang. Biar hukum yang menghukum kalian. Hukum. Kamu tahu siapa pengacara saya? Raja Hukum Qin Zhengshu. Mau pakai hukum menindas saya? Menurutmu mungkin? Qin Zhengshu. Bukankah itu ayahku? Qin Zhengshu adalah ayahmu? Jangan Sokjila. Dia itu ayahku. Kamu berbuat semau-mau. Kamu orang jahat, aku tidak akan membiarkan dia membela kamu. Tuan muda, ayo kita hentikan ini, Qin Zhengshu. Masih berani melawan, ya? Aku kasih tahu kamu, kalau kamu anaknya Qin Zhengshu, maka aku anak presiden. Kamu masih berani lawan aku? Pukul dia. Berhenti. Pukul dia. Berhenti. Minggir. Orang tua dari mana ini? NAK. Apa yang terjadi ini? Mereka. Saya dan Xiao King sedang makan dengan tenang. Mereka mencari gara-gara, bahkan melukai kami. Kamu mini inggung Tuan Muda Duan, kena haya. Itu pantas kamu dapatkan. Anakku rendah hati, tidak akan menyinggung orang lain. Masalah ini pasti... Kalian mulai duluan, cepat bayar ganti rugi dan minta maaf pada Tuan Muda Duan. Kalau tidak, hari ini kalian semua, tidak ada yang bisa pergi. Berbuat jahat duluan, sekarang malah mau kami bayar duluan. Nak, bawa si King ke rumah sakit. Masalah ini, ayah pasti akan membelamu. Aku ada 300 juta rupiah, biar anakku dan menantuku pergi ke rumah sakit dulu. 300 juta rupiah? Kekurangan duit segitu? Berani nyolot sama gua. Masih mau kabur? Tidak semudah itu. Terus lu mau apa? Lu bapaknya, kan? Begini, kalau mau menyelamatkannya, berlututlah dan panggil aku ayah. Bayangkan, jangan hina ayahku. Siapa suruh kamu ikut campur, ah? Orang tua sialan. Sudah dipikirkan lagi belum? Berlutut dan panggil aku ayah. Atau biarkan anak sampahmu seumur hidup nggak bisa panggil ayah lagi? Sepertinya kamu tidak mau menyudahi masalah ini. Betul. Aku memang nggak mau menyudahinya.
Orang tua sialan, berani pukul aku. Aku pukul kamu itu bela diri yang sah, sedangkan kamu membuat kericuhan, berkelahi massal, minimal 3 tahun, maksimal hukuman. Kau masih sempat mengatur hukuman? Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Yang ku tahu, kamu melukai anakku dan menantuku. Bukti dan saksi sudah jelas. Kamu tidak bisa lolos dari... Orang tua sialan tidak tahu diri, kau tahu dia siapa? Dia ini orang terkaya di kota naga. Jadi kamu putranya Duan Hairong. Terdakwa dalam kasus pemerkosaan. Ironis, aku berniat membelamu. Orang seperti itu. Aku tidak bersalah, difitnah. Benar, aku adalah orang terkaya di kota naga. Ayahku memanggil pengacara lingkar hukum, Qin Zengshu, sebagai pembelaku. Camus. Tunggu, kamu dan perempuan yang menuduhku memperkosa akan mati bersama. Oh iya? Kamu pikir uang dan kekuasaan membuat hukum tak berarti. Kamu percaya dengan uangmu, kamu bisa mempermainkanku. Seperti mempermainkan seekor monyet? Bagaimana kalau aku bilang, aku adalah Qin Zengshu? Kalau aku bilang, aku ini Qin Zengshu. Qin Zengshu, dia benar-benar Qin Zengshu, raja iblis di dunia hukum. Setiap tindakannya pasti hukum mati. Menyinggung dia seperti itu, semua pasti tamat. Wow. Perutku sakit banget. Sayang, Aku antar kamu ke rumah sakit. Tuan Muda Duan, cepat biarkan mereka pergi saya. Kalau tidak Qin Zengshu pasti tidak akan melepaskan kita. Qin Zengshu, ya? Qin Zengshu. Kau mencoba menipuku dengan sertifikat palsu? Duan Qingzhou. Duan Shao, Anda mengatakan sertifikatnya palsu. Itu benar. Sampah ini. Dia baru saja mengatakan bahwa dirinya adalah putra Qin Zengshu ketika lelaki tua ini muncul. Sungguh kebetulan. Persidangan akan segera dimulai. Qin Zengshu sedang mempersiapkan di pengadilan. Kasus saya tidak punya peluang disidangkan di sini. Ya, baiklah. Kalian berdua. berani-beraninya pura-pura dan menipu kami. Keras kepala dan mencari celaka. Cepat bebaskan anak dan menantuku. Kelihatannya kau benar-benar bosan hidup. Pukul dia. Orang-orang ini jahat. Siapapun yang datang pasti dipukul. Jangan pukul ayahku. Dia benar-benar Qin Zengshu. Sudah cukup. Orang tua. Sekarang tahu kesalahanmu, kan? Kamu itu pecundang. Berani-beraninya kau menyamar jadi raja pengadilan, Qin Zengshu. Shaoqing. Berikan barangmu padaku. Ayah, aku akan memberikannya sekarang. Gelang giok naga dan phoenix ini. Diberikan oleh Duan Hairong padaku. Kau bawa ini kembali padanya. Bilang aku tidak akan menangani kasus ini lagi. Orang tua sialan. Kamu nggak selesai-selesai, ya? Kamu bilang gelang ini dari ayahku? Baiklah. Sekarang juga aku telepon ayahku, biar semuanya jelas. Ayah. Dasar bocah nakal, kamu kemana aja? Hah? Apa kamu bikin masalah lagi? Kamu bikin masalah lagi? Ayah. Enggak kok, aku cuma makan sama teman-teman. Aku masih belum kenal kamu. Lihat gayamu sekarang, nggak ngelakuin yang baik. Ayah, aku. Semu agar-agar Amerika. Mereka Yang Kari Mazala du Luan. Oh iya, ayah, apakah Qin Zengshu sudah ke pengadilan? Dia sudah datang pagi tadi. Barusan aku masih lihat asistennya. Oh, asisten Yi ya. Lalu, di mana pengacara Qin? Pengacara Qin lagi ke toilet tadi. Masih setengah jam sebelum sidang dimulai. Nggak tahu pengacara Qin siap atau belum. Tenang, pengacara Qin terkenal efisien. Semua dokumen kasus sudah disiapkan. Baik, saya mengerti. Sidang segera dimulai. Cepat ke sini. Tapi ingat, jangan sampai menyinggung Qin Zengshu. Bec. Qin Zengshu. Taondia. Hebat sekali aktingnya. Aku suruh kamu akting. Jangan pukul ayahku. Qin Zengshu. Duan. Jangan pukul lagi. Kalau dia Qin Zengshu, raja iblis dunia hukum, bagaimana? Pergi. Lanjutkan aktingmu. Teruskan. Aku kasih tahu. Ayahku sudah bilang, Qin Zengshu dan asistennya sekarang ada di pengadilan. Bukannya aku meremehkan kalian. Sebelum akting, gak usah cari tahu dulu, ya? Dasar pecundang. Kalian juga pantas lawan aku, cukup sudah. Aku gak punya waktu main-main. Aku harus ke sidang sekarang. Tunggu aku selesai urus, baru aku kasih pelajaran yang pantas buat kalian.
Ayo, pergi. Lia apa? PA PA PA. PA. Perutku, sayang. Dokter. Bagaimana istri saya? Anaknya tidak bisa diselamatkan, ibunya dalam penanganan. Kalian siap-siap Dokter, selamatkan istri saya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Xiao Hao. Anaknya sudah tiada. Nasib King belum jelas. Hidup ini apa gunanya? PAK. Bukankah Bapak pengacara hebat? Saya mau gugat mereka. Saya ingin mereka membayar akibatnya. Baik. Ketelan mungkin terlambat. Tapi tidak pernah absen. Bersabar. Menunduk hanya akan membuat mereka semakin sombong. Permisi, Bisa tolong ceritakan kejadian ini secara lengkap kepada kami? Tidak. Jangan rekam anak saya. Hei, Tuan Duan datang. Anda divonis bersalah dalam kasus pemerkosaan. Kali ini Apakah Anda berencana mengajukan pembelaan tidak bersalah? Mau saya masuk penjara, ya? tidak mungkin. Kamu ingin bebas tanpa hukuman, tapi penggugat menuduh kamu melakukan pemerkosaan. Kamu tidak takbet. Accus di fitnah. Wanita ini sengaja menjebak aku dengan pura-pura gagal memeras uang, marah besar. Tapi tenang saja, aku sudah menyewa pengacara terbaik untuk membela aku di pengadilan. Yang de la fitna Akuini. Tinggal tunggu mazuk penjara. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Ibu, tolong aku. Nak, jangan takut, jangan takut. Kalian orang kaya, tidak anggap orang lain. Gadis muda polos Kau menghancurkan hidupnya, masih ingin membalik. Ya Tuhan. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Apa salah anakku sehingga dia harus menderita seperti ini? Kenapa? Dulu, semua orang bilang, di mata hukum semua orang itu sama, tapi sampai sekarang masih ada yang bilang kalau ada tingkatannya. Hari ini, aku mau lihat, siapa yang bisa lebih tinggi dari yang lain. Pengacara Qin, sebentar lagi persidangan dimulai. Kamu iblis, jangan harap bisa lolos begitu saja. Diam semuanya, lihat saja. Pengacara pembelaku, Raja Hukum Qin Zhengshu, akan datang sebentar lagi. Siap-siap saja menangis kalian. Pengacara pihak penggugat Qin Zhengshu. Pengacara penggugat Qin Zhengshu sudah hadir. Pengacara Qin. Ada apa dengan Anda? Siapa yang tidak tahu diri? Berani menyakiti Anda. Siapa yang melukai saya? Direktur Duan tidak tahu. Ini tidak masalah, asalkan kita menang dalam kasus hari ini, saya akan segera temukan orang yang tidak tahu diri itu. Untuk Anda, berani sentuh dia, berarti melawan aku, Duan Hairong. Mulai sekarang, dia juga jangan harap bisa bertahan di Longcheng. Keluarga Duan benar-benar berhasil mengundang Raja Iblis Hukum Qin Zhengshu ke sini. Qin Zhengshu tidak pernah kalah dalam satu kasus pun. Sepertinya Duan Chengzhou benar-benar akan dibebaskan tanpa dakwaan. Dasar bajingan ini, dia sudah memperlakukan putriku seperti ini, bagaimana mungkin aku membiarkan dia bebas? Qin Zhengshu hanya membela orang kaya. Pengetahuan hukumnya mendalam. Proses pembelaannya sangat tajam. Pengacara top sekalipun bukan tandingannya. Aku rasa kasus ini akan hari ini bebas dari dakwaan. Kalian pihak penggugat mungkin masuk penjara. Mereka yang melakukan kejahatan, kenapa harus masuk penjara? Orang kaya bisa mengabaikan hukum dan bertindak seenaknya? Pengadilan harus berdasarkan hukum. Tak ada sirangpan yang bisa berada di atas hukum. Pengacara Qin benar, pengadilan ini adalah tempat untuk menegakkan hukum. Anak saya tidak melanggar hukum, tentu harus dibebaskan. Hei bocah nakal, cepat ke sini dan sapa pengacara Qin.
Dasar tidak berguna. Pengacara Qin, jangan tersinggung. Dia pasti terpukau oleh aura Anda. Silakan. Pengacara Qin. Apa Anda salah jalan? Bangku terdakwa ada di sini. Saya tidak salah jalan. Saya adalah pengacara pihak penggugat. Saya tidak salah jalan. Pengacara pihak penggugat. Apa maksudmu? Bagaimana kamu jadi pengacara pihak penggugat? Bukankah Qin Zengshu ini adalah pengacara yang dipekerjakan oleh pihak tergugat? Kabarnya biaya jasanya mencapai jutaan. Keluarga pihak penggugat hanya keluarga biasa. Bagaimana mungkin mereka mampu membayarnya? MA, apakah Qin Zengshu kamu pekerjakan? Pengacara sehebat ini, saya jual semua tetap tak sanggup bayar. Qin. Kami mengajukan bantuan hukum gratis. Saya datang untuk membantu pihak penggugat. Saya tidak memungut biaya pengacara. Jangan lupa, kamu sudah menerima gelang Gio keluarga saya dan 10 juta biaya pengacara. Sekarang kamu bilang tidak mau biaya pengacara, malah mau membela orang miskin ini secara gratis. Hukum tidak membedakan kaya, miskin, mulia, Kedengarannya bagus. Bukankah itu hanya ingin minta tambahan uang? Pengacara Qin, sebelumnya saya memang kurang paham. Asal kamu bisa memenangkan kasus ini untuk saya bisa tambah 30 juta biaya pengacara. Biaya pengacara ada harganya, tapi keadilan tidak. Mulai sekarang, saya hanya membela kebenaran dan keadilan. Pengacara Qin, kata-kata Anda ini nggak masuk akal sama sekali. Siapa di industri ini yang tidak tahu sifatmu? Janjimu kepada siang. Kau sudah sampai di titik ini, lalu kau mundur? Apakah aku menyinggungmu? Siapa yang menyakitiku? Apakah Direktur Duan tidak mengetahuinya? Bocah nakal, apa yang sudah kau lakukan? Bocah nakal, apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu ngomong kosong. Aku sama Qin Zengshu nggak ada dendam, dan dia juga nggak mungkin punya masalah sama uang, kan? Sekarang ada satu kemungkinan. Bocah nakal pasti bikin dia marah. Hai, Bicara. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Ayah, aku. hai, Aku pukulin keluarganya. Apa? Kamu tahu nggak, aku butuh usaha besar buat ngajak dia. Kamu benar-benar. Apa kamu merasa mati belum cukup cepat? Ayah, awalnya aku pikir dia penipu. Siapa sangka dia benar-benar Qin Zengshu, kalau aku tahu sebelumnya. Mana Manquin accuse Berani Bertindak. Aku benar-benar menyesal telah menyuruh orang membebaskanmu lebih awal. Pengacara Qin. Anak saya muda, belum mengerti. Jangan diambil hati. Asal Anda bisa memenangkan kasus ini untuk saya, apapun syaratnya, saya pasti setuju. Termasuk anak nakal ini, Anda bebas memperlakukan dia sesuka hati. Saya adalah pengacara penggugat. Anda keluarga terdakwa. Tempat duduk sendiri. Anda. Untuk menjaga ketertiban sidang dan menjaga keseriusan pengadilan, berikut ini akan dibacakan aturan sidang. Harap semua pihak duduk tertib, dilarang bergerak sembarangan. Pembacaan selesai. Hakim ketua dipersilakan masuk ruang sidang. Semua berdiri. Sidang dimulai sekarang. Bukankah Anda adalah pengacara yang mereka sewa? Anda benar-benar akan membantu saya? Hukum adalah senjata orang baik untuk membela keadilan. Hukum harus melewati rintangan demi keadilan dan kebaikan. Dan seharusnya tidak menjadi alat bagi melarikan diri dari tanggung jawab. Mendukung kejahatan dan ketidakadilan, tenang saja. Selama aku di sini, aku pasti akan membuat mereka dihukum oleh hukum. Selama aku di sini, aku pasti akan membuat mereka dihukum oleh hukum. Sidang resmi dimulai. Apakah kedua belah pihak Sudah hadir. Pengacara penggugat sudah hadir. Pak, aku bahkan tidak punya pengacara pembela. Gimana aku mulai persidangan, Pak? Hitungan mundur 5 menit. Jika pengacara terdakwa absen, maka dianggap
melepaskan hak banding. Putusan kedua akan menguatkan yang pertama. Putusan pertama sudah ketok palu. Kalau di putusan kedua nggak berhasil, Duan Chengzhou bakal mendekam di penjara seumur hidup. Bikin gadis orang sampai kayak gitu. Bela diri tanpa surat izin? Dasar. Qin Zhengshu pantas disebut Raja Setan Dunia Hukum. Belum mulai, dia sudah menang. Ayah, aku nggak mau masuk penjara. Tolong aku. Pengacara Qin, anakku hilaf sebentar. Jangan marah. Kamu cukup bantu aku menangin kasus ini. Anak ini nakal, terserah kamu. Ini pengadilan, kamu nggak boleh sembarangan, ya? Apa kamu beneran mau jadi musuh keluarga Duan? Sebagai pengacara, harusnya kamu berjuang demi hukum dan keadilan. Siapa yang kerja sama dengan kejahatan? Itu berarti jadi musuh. Kamu. Waktu 5 menit sudah habis. Hitungan mundur selesai. Pengacara terdakwa tidak hadir. Pengadilan langsung memutuskan terdakwa Duan Chengzhou tetap pada putusan tingkat pertama. Pengacara pembela terdakwa. Li Liren hadir. Pengacara pembela terdakwa Li Liren hadir. Liren, kok kamu ada di sini? Pengacara Li adalah yang saya undang. Sebelum sidang, dia bilang kamu akan berkhianat. Saya tidak percaya. Saya tidak menyangka. Kamu benar-benar membantu para miskin ini melawan anakku. Sebelum sidang dimulai, Li Liren, kamu berkhianat padaku. Apa? Anda tidak membela Duan Chengzhou? Baiklah, Akan mulai mengumpulkan. informasi penggugat. Aku akan menghancurkan materi pembelaan untuk Duan Chengzhou. Jangan khawatir. Kaki Fei. Kaki Fei. Sidang segera dimulai. Kenapa di sini? Saya punya urusan penting yang harus diselesaikan. Kamu ambil dokumen. Encurquant. Ingat, pastikan dihancurkan sepenuhnya. Oh, baiklah. Keluarga Duan. Keluarga terkaya di Longcheng. Kalau aku bisa memenangkan kasus ini, maka di kota Longcheng, aku pasti akan melejit. Manusia harus memperjuangkan, jika tidak, alam semesta tidak. Ini adalah honor pengacara sebesar 10 juta penuh. Kalau tidak diambil, rugi banget. Tenang saja. Selama kamu bisa memenangkan kasus ini dan mengalahkan Qin Zhengshu, aku pasti akan berinvestasi besar-besaran untuk mendukungmu, membuatmu menjadi pemilik firma hukum terbesar di kota. Tuan Duan, tenang saja. Kasus ini, aku pasti akan menang. Sombong sekali. Li Liren memang murid Qin Zhengshu, tapi dia belum pernah menangani satu kasus pun. Lagi pula, mana mungkin seorang murid bisa mengalahkan guru yang berpengalaman. Meski tidak suka Qin Zhengshu, tapi Li Liren itu siapa sih? Apa dia bisa menang? Kalau dulu, aku mungkin ragu, tapi sekarang, aku punya semua bukti yang disiapkan Qin Zhengshu untuk Duan Chengyou, termasuk rencana pembelaannya. Maksudmu apa? Dia mau pakai milik Qin Zhengshu untuk mengalahkan Qin Zhengshu? Sebagai pengacara pembela terdakwa, dia pasti sudah siap untuk menang. Tapi dia malah memilih mundur di saat terakhir. Dia pasti tak sempat menghadapi bukti yang menguntungkan penggugat. Itulah alasan. Berbalik arah lalu menyembunyikannya. Karena tahu, tak bisa membantah argumen sendiri sebelumnya. Jika sidang berlangsung, dia pasti kalah telak. Jadi, dia memanfaatkan celah prosedur. Pengacara terdakwa ingin membuat terdakwa kalah dalam kasus ini. Tapi sekarang aku ada di sini. Pasti akan kalah. Guru dan murid 7 tahun. Kamu mau jadi musuhku hanya karena satu kasus? Semua ini kamu yang memaksa. 7 tahun. Bersamamu selama itu. Kamu sendiri menghasilkan ratusan juta. Gajiku kecil, tak boleh tangani sidang. Dalam hatimu, sama sekali nggak ada aku sebagai muridmu. Aku nggak biarkan kamu menangani sidang. Itu karena menurutku kemampuanmu masih perlu dilatih. Rumah dan mobilmu di Longcheng, mana ada yang bukan aku yang beli? Kamu masih Aku tidak anggap kamu sebagai murid. Cukup sudah. Aku akan mengalahkan dan menumbangkanmu, Raja Neraka Dunia Hukum. Legenda tak terkalahkan itu. Hari ini, aku akan menang melawanmu. Legenda tak terkalahkan Raja Neraka Hukum. Baiklah. Anggap saja aku salah menilai orang. Qui du Apangakara? Sudah hadir di tempat. Sidang resmi dimulai sekarang. Pengacara terdakwa, apakah ada bukti baru untuk disampaikan? Tentu saja ada. Saya di sini, membawa bukti yang telah disiapkan dengan cermat oleh guru saya. Yang mulia, video dalam flash disk ini
Direkam saat investigasi ke klub malam, dan memuat rincian interaksi penggugat dengan klien kami. Saya memohon izin untuk memutarnya di ruang sidang. Video tersebut tidak bermasalah. Video itu otentik. Diizinkan untuk diputar di ruang sidang. Yang Mulia Hakim menunjukkan penggugat saat itu masuk sendiri ke klub malam saat dia dibawa klien kami ke ruang pribadi. Tidak ada gerakan perlawanan yang jelas. Jadi menurut saya, hubungan seksual dengan klien kami sepenuhnya atas kemauan sendiri. Omong kosong, kalian menipu putri masuk. Penggugat adalah seorang dewasa. Yang memiliki kemampuan berpikir. Apakah dia seharusnya masuk ke tempat pribadi? Saya rasa dia bisa membuat keputusan sendiri. Penggakara penggugat. Video yang ada saat ini menunjukkan klien saya memang secara sukarela memasuki tempat pribadi itu, tapi tidak membuktikan hubungan seksual setelahnya atas izin klien saya. Ini memang poin penting. Yang Mulia, saya meminta pihak penggugat menjelaskan kejadian saat itu. Tidak, saya tidak mau. NK. Tidak bisa. Kalian tidak boleh. Anak saya sudah cukup menderita. Kalian tidak bisa. Sudah cukup sekali saja. Kalian seperti menabur garam di lukanya. Kesaksian penggugat adalah bukti kunci untuk menentukan apakah kasus pemerkosaan ini terbukti. Jika penggugat menolak memberikan, maka saya punya alasan yang masuk akal untuk mencurigai penggugat sengaja menghindar kebenaran. Jika penggugat menolak memberikan pernyataan, saya punya alasan untuk mencurigai penggugat sengaja menghindari kebenaran. Wanita ini s'engagea memfitnah saya. Semua itu bohong. Tenang, Pengacara tergugat meminta sesuatu yang silakan penggugat. Ceritakan ulang situasi saat itu. Tidak mau, tidak mau. NK. Suciu, Kamu harus tenang. Pengacara Kin, aku nggak mau mereka melihatku seperti itu. kamu adalah korban. Tidak perlu dipandang dengan niat jahat. Tapi jika kamu terus-menerus mundur, akan membuat kejahatan itu semakin parah. Bicaralah. Selama kamu mengatakannya, aku akan membuat mereka menerima hukuman sesuai hukum. Aku tidak membiarkan mereka menyakitimu. Suciu, kamu harus lebih berani. Bersuara untuk dirimu sendiri. Dan untuk mereka yang mengalami ketidakadilan yang sama sepertimu. Baik. Saya bilang. Hari itu. Kebetulan saya lewat. Begitu saja kejadiannya. Penggugat selesai memberikan pernyataan. Pengacara tergugat, lanjutkan. menurut kesaksian penggugat, setelah penggugat masuk ke ruang karaoke. Klien saya memaksa penggugat melakukan hubungan intim, berdasarkan data yang diberikan oleh klub malam. Saat itu adalah jam sibuk, dan di depan ruang karaoke ada pelayan yang berjaga. Jika penggugat benar-benar dipaksa, mengapa tidak meminta bantuan saat itu? Saya tidak tahu. Kenapa setelah kejadian itu kamu tidak segera melapor ke polisi? Sebaliknya, baru keesokan harinya, setelah pihak kami mentransfer uang kepadamu, kamu baru melapor? Apakah ada alasan masuk akal untuk curiga kamu memeras pihak kami, tidak puas dengan jumlah uang yang ditransfer? Jadi, menyimpan dendam dan sengaja membalas dendam padanya? Berdasarkan video tadi, pakaianmu terbuka dan tidak pantas. Memasuki klub malam, bukankah itu untuk menggoda pria? Pengacara terdakwa, perhatikan kata-kata Anda, kebebasan berpakaian. Itu adalah hak klien saya, bukan alasan untuk serangan jahat Anda. Tidak, saya tidak berpakaian seperti itu. Itu memang kamu. Kamu sengaja berdandan mencolok untuk menarik perhatian pria dan mencari petualangan asmara. Klien saya terjebak rencanamu dan menjadi korban pemerasan. Bukan saya, itu bukan saya. Pengacara terdakwa, kesimpulan Anda tidak memiliki dasar hukum.
Itu fitnah terhadap pihak kami. Jika Anda terus memutarbalikkan fakta, saya akan menuntut Anda sesuai hukum. Baik. Saya sudah selesai bertanya. Yang Mulia, video tersebut membuktikan penggugat masuk secara sukarela ke tempat pribadi. Dan kesaksian yang diberikan tidak konsisten, sehingga bukti yang diajukan penggugat tidak valid. Menurut saya, penggugat dengan sukarela melakukan hubungan seksual dengan pihak kami, jadi tuduhan pemerkosaan. Tidak berlaku. Penggugat secara sukarela dengan klien kami melakukan hubungan seksual. Tuduhan pemerkosaan tidak dapat dibuktikan. Tenang, pengacara terdakwa, ajukan bukti yang nyata dan valid. Penggugat tidak memiliki bukti tambahan. Berikutnya, saya akan mengumumkan putusan sidang. Jadi begini, berarti bebas. Benar, berdasarkan bukti yang ada. Putusan sidang pertama memang bisa dibatalkan. Terima kasih atas bukti yang kau berikan padaku. Tidak bersalah. Tidak. Pengacara Qin. Bukankah kau Raja Iblis di dunia hukum? Tak pernah kalah? Kau bilang akan membelanya, mencari keadilan untuk putriku. Pengacara Qin. Qin Zhengshu. Pembelaan. Pembelain berdasarkan bukti. Walaupun sahibat apapun, kalau buktinya tidak cukup. Dia tetap tidak akan menang. Kamu benar. Pembelaan harus berdasarkan bukti. Saya ingin bertanya kepada terdakwa, apakah Anda mengakui memiliki hubungan dengan klien saya? Kami memang memiliki hubungan. Tapi itu keinginannya sendiri. Saya tidak memaksanya. Baik, Anda mengakuinya. Qin Zhengshu. Jangan tunda waktu lagi. Yang Mulia Hakim Ketua, saya minta segera umumkan hasil sidang. Pengacara penggugat. Ada tambahan? Saya akan umumkan. Hasil sidang, dia pasti tidak punya bukti. Yang Mulia Hakim Ketua, ada bukti tambahan. Namun sebelum itu, saya mohon perbesar adegan saat terdakwa muncul di video. Sudah dalam situasi begini. Lihat, ini masih ada gunanya. Dalam video tersebut, semprotan di saku terdakwa adalah bukti kunci dalam kasus pemerkosaan ini. Dokumen yang saya pegang ini adalah catatan pembelian ilegal obat terlarang oleh terdakwa, serta laporan polisi klien kami yang mendeskripsikan kondisi mental klien kami saat itu. Deskripsi tersebut sangat sesuai dengan gejala setelah menggunakan obat. Terdakwa menggunakan obat bius untuk memaksa klien kami berhubungan seksual dengannya. Yang termasuk dalam pasal tentang pemerkosaan dengan cara lainnya. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan bersalah atas pemerkosaan dan menerima hukuman. Pengacara penggugat telah memberikan bukti yang valid. Pengacara terdakwa. Apakah Anda memiliki bukti baru? Liliren, bicara. Bukankah kamu bilang bisa mengalahkan Qin Zhengshu? Katakan, bicaralah. Jika mengikuti pemikiran pembelaan dari Qin Zhengshu, kita bisa memenangkan kasus ini. Tetapi sekarang, Liliren. Kamu sudah bersumpah padaku. Kamu bilang anakku tidak akan ada masalah. Jika terjadi sesuatu, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Tenang, pendengar. Tidak boleh mengganggu. Tatanan pengadilan. Pengacara terdakwa. Apakah Anda bukti baru untuk ditambahkan? Yang Mulia Hakim, saya masih punya bukti tambahan. Kok kamu masih punya sih? Ini. Kasus pemerkosaan Duan Chengzhou pada dasarnya sudah terbukti. Qin Zhengshu ingin mengajukan bukti baru. Apa manquin. Bien un Jean Piaclin déjà tué Hukumamati. Pada putusan sidang pertama, terdakwa dinyatakan bersalah atas pemerkosaan. Menurut hukum, tidak memenuhi syarat jaminan. Tapi kenyataannya, dia mendapatkan jaminan selama masa jaminan. Berkali-kali memicu perkelahian massal, membuat keributan, melukai banyak orang, termasuk menantuku. Cedera parah sampai keguguran. Di rumah sakit, hidup atau mati belum jelas. Terdakwa mengabaikan hukum dan peraturan, memberikan dampak buruk. Ini merusak keadilan dan kebenaran di masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajukan permohonan agar terdakwa dihukum berat untuk menegakkan keadilan hukum. Saya tidak mau dipenjara. Liliren, ngomonglah. Cepat tangkis dong. Ini bukan tentang dipenjara atau tidak. Tidak benar. Baru saja setengah jam berlalu.
Bagaimana kamu kembali mengumpulkan begitu banyak? Dengan efisiensi tertinggi mengumpulkan bukti yang lebih kuat untuk klien adalah kualitas dasar yang harus dimiliki seorang pengacara. Tidak ada bukti baru ditambah. Berikut ini saya akan mengumumkan. Semua berdiri. Berdasar Ketentuan Hukum Pidana Negara Xia. pengadilan ini kini memutuskan sebagai berikut, Duan Chengzhou. Karena melakukan kejahatan memprovokasi kerusuhan, Pemerkosaan. pelecehan, serta penganiayaan dengan sengaja, dihukum mati. Dicabut hak politik seumur hidup. Dan Digitu. Penyitaan seluruh harta pribadi. Untuk kompensasi kepada korban. Orang terlibat dalam kasus ini. Akan dituntut oleh kejaksaan. Dan dikenakan tanggung jawab hukum sesuai undang-undang. Ayah, tolong aku nggak mau dipenjara. Anakku. Anakku, Pak Duan. Li Liren. Pengacara macam apa? Aku minta pembelaan bebas, malah jadi hukuman mati. Bahkan hukuman penjara aja nggak bisa kamu tangani. Dan kamu, Qin Zhengshu, aku nggak akan biarkan kamu begitu saja. Benar-benar keajaiban. Pasien dibawa ke sini dalam kondisi sangat parah. Saat operasi, Tanda-tanda vitalnya semakin melemah. Nggak nyangka, keadaannya tiba-tiba membaik. semua data sudah normal. Selanjutnya tinggal merawat dengan baik. Di masa depan, Tidak akan jadi masalah lagi. Terima kasih, dokter. Akan mengikuti perawatan. Uang bukan masalah, berikan obat dan peralatan terbaik untuk menantu saya. Baik. Sayang, Kamu merasa ada yang masih sakit? Aku baik-baik saja. Hanya saja. Kasihan anak kita. Anak sudah tiada, kita masih bisa punya lagi. Yang terpenting kamu baik-baik saja. Kamu belum tahu, saat pingsan, ayah membantu ibu dan anak malang dalam kasus hukum. Pelakunya adalah Duan Chengzhou. Dia sekarang sudah dijatuhi hukuman mati. Serius? Ya, dihukum mati. Betul, orang yang menyakitimu, ayah tidak akan membiarkan mereka bebas. Pengakara Qin. Sukiyu, kenapa kalian ke sini? Pengacara Qin, Anda telah membantu anak saya memenangkan perkara ini dan berhasil mendapatkan kompensasi 3 juta. Saya tidak tahu bagaimana berterima kasih. Denga-denga menantu Anda dirawat di rumah sakit. Jadi saya dari kampung halaman. Bawa sedikit telur nih. Ini dari ayam peliharaan saya sendiri, untuk menantu Anda. Biar badannya lebih bugar ya. Untuk Pak Pengacara Qin, terima kasih membantu saya. Saya mau berlutut di hadapan Anda. Sebagai pengacara pembela, membantu sepenuh hati adalah kewajiban saya. Menangani perkara ini juga keinginan pribadi saya. Telurnya saya terima, tapi jangan berlutut ya. Terima kasih, Pak Pengacara Qin. Dulu mereka bilang Anda tidak membedakan baik dan buruk. Membela orang kaya, dan menyusahkan kami. Orang-orang kecil dari lapisan bawah, mereka itu cuma omong kosong. Dia pengacara yang baik. Orang baik hati, luar biasa. Ayahku bertahun-tahun menangani kasus, pertama kali aku dengar dia disebut orang baik. Jangan bilang begitu. Terima kasih pada kalian. Kalian membuatku sadar sebagai pengacara. Harus menjunjung keadilan hukum. Sebagai tugas utama. Qin Zhengshu. Ada laporan kamu menerima suap dan mengancam saksi dengan kekerasan. Dan memalsukan bukti sidang. Silakan ikut kami untuk penyelidikan lebih lanjut. Écoute Camille, un tuc penyelidikan le bilan jus. Tidak mungkin. Ayah tidak mungkin melakukan hal seperti Ya, benar, Pak Polisi. Pengacara Qin membela anakku tanpa bayaran. Dia baik, tidak mungkin melanggar hukum. Apakah dia melanggar hukum atau tidak, bukan kalian yang menentukan. Liliren. Ini ulahmu lagi. Pak Duan, saya sudah cari semua firma hukum di Longcheng. Mereka bilang kasus ini kasus tertutup dan tak bisa dibuka selama Qin Zhengshu ada. Mereka tidak yakin bisa menghadapinya. Firma hukum di luar Longcheng juga memberi jawaban yang sama. Qin Zhengshu. Kamu bajingan, pergi. Semua pergi dari hadapanku. Pak Duan. Li Liren. Kamu masih berani datang menemuiku. Kalau bukan karena kebodohanmu, anakku paling-paling cuma dihukum beberapa tahun saja. Sekarang lihat apa yang terjadi. Dihukum mati. Bahkan aku juga menyinggung Qin Zhengshu. Kalau Qin Zhengshu terus mengejar, bahkan aku juga bisa masuk penjara.
Tunggu dulu, jangan marah dulu. Kasus ini sebenarnya masih ada celah untuk diselesaikan. Qin Zhengshu bisa bertindak sesuka hati karena dia punya status sebagai pengacara kerajaan hukum. Tapi, bagaimana kalau dia bukan lagi seorang pengacara? Qin Zhengshu. Anda guru saya, tapi saya pengacara. Jika Anda melanggar hukum, harus bertindak sesuai prinsip. Selama bertahun-tahun bekerja, saya selalu menjaga etika profesi, tak pernah melanggar aturan. Bukti sudah jelas. Pembelaan pun tak akan berguna. Ikut saya kembali untuk menerima penyelidikan. Xiao Hao, hubungi Fei untuk menemui saya. Baik. Bagaimana bisa begini? Qin Zhengshu melanggar hukum dan membuat bukti palsu. Lisensi pengacaranya pasti akan dicabut, dan semua kasus yang dia tangani akan diperiksa ulang. Saat itu, Kalian berdua, Bersayaplah masuk penjara. Kenapa bisa seperti ini? Apakah kita orang biasa benar-benar tidak bisa melawan para penjahat yang punya kuasa dan kekayaan? Pengacara Qin, bukti mereka tidak ada celah. Semua kasus Anda belakangan diurus oleh saya. Anda tidak pernah melakukan hal seperti Mereka mempersiapkan semuanya. Liliran bekerja dengan saya 7 tahun, punya stempel dan dokumen saya. Tuan Herong terkaya di Longcheng. Jika keduanya bekerja sama menjatuhkan saya, mereka tak akan membiarkan Anda menemukan bukti. mereka tahu tidak bisa menang di pengadilan, jadi mereka memasukkan bukti untuk memenjarakan Anda, agar Duan Chengzhou, pengacara Qin, sidang besok, tetapi banyak pengacara di Longcheng sudah dibeli keluarga Duan. Yang tidak dibeli mungkin tidak hadir di pengadilan untuk membela Anda. Ini semua karma. Dulu membela orang kaya tanpa peduli moral, hanya berdasarkan hukum. Karena itu, saya jadi penjahat yang membantu. Dan sekarang aku terjebak. Orang kaya melihatku musuh, yang menjunjung keadilan menganggapku duri dalam daging. Tak ada yang akan membantuku lagi. Tidak begitu, ayah. Meskipun kamu memungut biaya pengacara yang mahal, tapi diam-diam kamu memberikan sebagian besar uangnya kepada keluarga korban. Atau kamu menyumbang diam-diam, kalau benar orang jahat seperti mereka bilang. Kenapa melakukan semua itu? Kamu tahu orang biasa melawan orang kaya itu seperti telur melawan batu. Kalau sampai membuat mereka marah, korban tidak berakhir baik, keluarga korban tidak punya nasib lebih baik. Secara lahiriah kamu terlihat melindungi kepentingan orang kaya, tetapi yang dilindungi adalah keluarga korban. Dulu aku tidak bersuara untuk keadilan, dan di masa depan, tidak ada yang mendukungku. Pengacara Qin, Besok sidang dimulai. Masuk, mereka tidak akan melepaskan saya, Ivy. Kamu mengikuti selama bertahun-tahun. Di akun saya masih ada uang. Pergilah bersama Xiao Hao tinggalkan kota Long, jangan kembali. tidak. Kamu bilang pengacara sejati harus berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Jika tidak ada yang membela kamu, biarkan saya melakukannya. Kamu tidak akan menang melawan mereka. Saya tidak seprofesional pengacara besar, tapi saya akan berjuang demi keadilan dan kamu. Berjuang sampai akhir. Kembalikan anak saya, Qin Zhengshu. Kamu dulu hanya peduli uang. Memanfaatkan celah hukum. Membantu orang kaya lolos hukuman. Kali ini orang tak bersalah jadi korban. Ini balasan untukmu. Dialah yang membuat anakku mati. Kembalikan anakku. Pengacara Qin, tolong aku. Apa kau lakukan? Kamu penggugat, aku pengacara terdakwa. Situasi sekarang menunjukkan kamu pemenangnya. Tidak, kita tidak akan menang. Jika aku Mereka tidak akan melepaskan kita. Pengacara Qin, aku tahu kau bukan orang jahat. Tolonglah aku. Aku bisa mengaku. Orang itu saya bunuh. Kalau saya mati, keluarga saya tidak akan dicari untuk balas dendam. Anak saya dijatuhi hukuman mati saat dia baru berusia 18 tahun. Bagaimana kamu bisa tega melakukannya? Pak, lihatlah apa yang sudah kamu lakukan. Keluarga baik, karena kamu memalsukan bukti, anaknya dihukum mati. Sampai sekarang pun mereka masih belum bisa tenang. Qin Zhengshu. Kamu benar-benar tidak punya hati. Dia selalu menang tanpa kalah. Ternyata memalsukan bukti. Ini menyangkut nyawa manusia hidup. Kamu cari uang dengan cara kotor. Hati nurani tidak merasa bersalah. Jangan hancurkan.
Ayahku tidak seperti yang kalian bilang. Dia tidak bersalah. Orang yang mendapat keuntungan bicara soal bersalah, bertahun-tahun, Qin Zhengshu memalsukan bukti. Menyebabkan banyak kasus salah hukum. Sekarang, dia telah memicu kemarahan rakyat. Mereka menentat siaran langsung di Qin Zhengshu. Bersiaplah untuk kehilangan nama baikmu. Sidang hampir dimulai, kenapa Kak Yifei belum datang juga? Kasus pelanggaran praktik Qin Zhengshu. Sidang dimulai, petugas. Bawa terdakwa masuk ke ruang sidang. Qin Zhengshu, akhirnya hari ini tiba juga untukmu. Raja Penghakiman, Qin Zhengshu, dibawa ke pengadilan oleh asosiasi hukum. Dia harus diadili. Selama bertahun-tahun, dia membantu orang kaya menghancurkan keluarga tak suka menghukum orang dengan hukuman mati. Dia pantas dijatuhi hukuman yang sama, biar dia rasakan akibatnya. Dia yang membantu iblis-iblis itu menghancurkan hidup anakku. Akhirnya, keadilan terwujud. Kalau bukan karena dia selalu membela orang kaya, kota Long tidak akan kacau seperti sekarang. Sekarang konfirmasi semua orang yang hadir. Kak Yifei. Kak Yifei bilang 2 jam lalu sudah berangkat. Kenapa sampai sekarang belum sampai? Jangan-jangan dia nggak peduli sama kita lagi? Dia nggak peduli sama kita? Pengacara terdakwa Yifei sudah hadir? Hakim Ketua. Pengacara Yifei. Harusnya di jalan, dia hampir sampai. Masa sih bisa buat kesalahan kekanak-kanakan kayak gini? Qin Zhengshu, bahkan asistenmu pun nggak mau bantuin kamu, memang kamu gagal jadi manusia, ya? Qin Zhengshu bertindak terlalu ekstrim. Orang-orang di sekitarnya nggak mau bantu dia. Sebelum sidang, anaknya cari pengacara ke seluruh kota, tapi nggak ada yang mau bantu. Dia udah bikin semua orang marah, semua pingin dia mati. Anakku, kamu lihat kan? Itu iblis yang menyakitimu. Akhirnya dia kena ganjarannya. Bahkan orang dekatnya ninggalin dia. Qin Zhengshu masuk penjara jelas, kan? Iblis kayak gini pantas diasingkan semua orang. Benar-benar ditinggal semua orang. Nggak punya pengacara pembela, Qin Zhengshu, kali ini kamu pasti kalah. Ayah selama ini nggak pernah jahat sama Kak Yifei. Kenapa dia kayak gitu? Xiao Hao, setiap orang punya pilihannya sendiri. Aku tidak menyalahkannya. Ini akibat perbuatanku yang salah. Aku rela menerima hukuman. Hitung mundur 10 detik. Jika pengacara terdakwa tidak hadir, persidangan akan langsung dimulai. 9, 8, 7, 6. 4, 3. Hitung mundur selesai. Pengacara Pembela terdakwa telah tiba. Pengacara terdakwa Li Dekuan. Pengacara pembelaan Yurong. Pengacara pembela terdakwa Zhang Mingxuan. Pengacara Chen Xiankai. Pengacara pembela terdakwa Yu Wanglong. Pengacara pembela terdakwa Du Suejian. Pengacara terdakwa. Dipimpin oleh 10 pengacara terbaik Longcheng, total 99 orang hadir. Chen Hiking, Song Di, Zhonglu, Pengacara dipimpin 10 pengacara top Dragon City, hadir 99 orang. Hiking, Mana mungkin? Kalian semua adalah pengacara pembela Qin Zhengshu. 99 pengacara. Di Dragon City, ada sekitar 150 pengacara. Ini lebih dari setengah pengacara yang datang. 99 Pengacara? Qin Zhengshu punya kemampuan apa sampai bisa ngundang semua buat ngebelain dia? Iya, bener banget. Barusan kan bahkan asistennya aja udah ninggalin dia. Gimana tiba-tiba banyak orang yang muncul membantu dia? Setengah pengacara Dragon City datang. Qin Zhengshu, yang seperti tumor ganas, kok bisa banyak yang dukung? Gagak semua hitam. Mereka pasti dibeli Qin Zhengshu. Tidak benar, beberapa pengacara ini saya ingat, mereka terkenal orang bersih di Longcheng. Li Dekuan, profesor di Universitas Hukum Longcheng, pernah ditodong pistol saat razia besar. Tetap tidak menyerah, tidak mungkin dibeli. Bukankah ini pengacara pembela anak saya waktu itu? Kenapa? Kenapa dia bisa membantu iblis ini? Yifei. kamu yang panggil mereka, bukan saya. Semua tahu pengacara Li dan lainnya adalah orang bersih di dunia hukum. Anda selalu berselisih dengan mereka, jadi saya tidak memanggil mereka. Pengacara lain di Longcheng telah dibeli keluarga Duan. Saat ke sidang, saya ingin tampil sendiri. Namun, pengacara Li lainnya mencegat saya di jalan. Akan membelamu di pengadilan. Benar, kami sukarela membela pengacara Qin. Nggak mungkin. Qin Zhengshu duri dalam dunia hukum dan sering bertarung kalian. Bensi dia. Gimana kalian mau bantu dia?
Pengacara Qin sebelumnya lawan kami, tapi hari ini kami di sini. Bukan untuk dia. Kami berjuang demi keadilan. Kami berjuang demi keadilan. Catalan, reputasi Qin Zhengshu di dunia hukum. Siapa yang nggak tahu? Demi uang kotor, dia nggak punya batas. Orang seperti itu layak disebut keadilan? Guru, Anda benar-benar bingung, ya? Dia Qin Zhengshu, dia benar-benar orang jahat, tahu? Saya bingung, apa kamu masih ingat? Saya pernah cerita ke kamu tentang kasus pembunuhan Wang Ming dulu? Kasus pembunuhan Wang Ming? Bukannya itu kasus 30 tahun yang lalu? Iya, saya tahu soal kasus itu. Wang Ming ini orang yang nasibnya malang. Dulu dia pinjam lintah darah untuk mengobati anaknya, tapi tidak bisa melunasi. Lalu si lintah darah itu sering datang menghina istrinya dan mengancam keluarganya. Wang Ming tidak tahu lagi, dia menusuk lintah darah itu dengan 22 tusukan. Aku ingat sekarang. Geng kriminal merajalela. Penagih utang itu anak kepala geng. Kasus itu cukup heboh. Ketika Wang Ming melawan, lawan sudah berhenti melakukan kekerasan. Menurut kebiasaan hukum, harus didakwa pembunuhan berencana. Tapi muncul pengacara baru yang nekat. Menantang tekanan kepercayaan hukum, dan mengkategorikan kasus ini sebagai pembelaan diri. Wang Ming dibebaskan tanpa hukuman. Benar, kasus itu dulu mengguncangkan dunia hukum dan mendorong reformasi besar-besaran. Hukum di negara Xia maju 10 tahun lebih cepat. Dan waktu itu, pengacara pembela Wang Ming adalah Qin Zhengshu. Pak, Anda bilang pengacara Wang Ming? Ja, Qin Zhengshu. Betul, dulu pengacara Qin baru saja memulai karirnya. Ini adalah kasus pertama yang ia tangani, dan berkat kasus ini, namanya jadi terkenal. Ia menjadi target pengejaran kekuatan jahat. Pengacara Qin tanpa identitas selama 10 tahun. Hingga 20 tahun lalu, negara berhasil melawan kejahatan, pengacara Qin kembali ke dunia hukum. Kalau pengacara seperti ini tidak pantas disebut pembela keadilan, siapa di sini bisa mengaku mewakili keadilan? Kalau pengacara seperti ini tidak pantas disebut pembela keadilan, siapa di sini bisa mengaku mewakili keadilan? Tidak mungkin. Qin Zhengshu baik hati, aku ingat, pengacara yang menangani kasus ini. Namanya menjadi Qin Xiang. Qin Xiang. Ayahku juga bernama Qin Xiang. Hakim ketua, ayahku sering membawaku bersembunyi tanpa pernah memberitahu alasannya. Ternyata dia sedang memperjuangkan keadilan hukum. Diburu oleh kelompok mafia. Xiao Hao. Ini salah ayah. Saat itu aku sangat miskin. Bahkan uang untuk mengobati ibumu aku tak punya. Aku tahu kau kehilangan ibu sejak kecil. Hidupmu penuh dengan cobaan. Semua ini karena aku dulu terlalu naif. Berpikir bahwa dengan kekuatanku sendiri bisa melawan kegelapan. Bukan begitu, ayah. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Ibu juga bilang, dia tidak pernah menyesal menikah denganmu. Ayah bertarung demi keadilan. Aku dan ibu bangga padamu. Daimasa mudanya, penggakara kin mengorbangkan sepuluh tahun demi keadilan. Ini alasan setelah kembali ke dunia hukum, membela orang berkuasa, melindungi kebaikan. Dia sangat paham harga dari melawan arus, tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Hukum tak pernah absen, keadilan tak pernah lalai. Pengacara Qin, ini harapan sejati Anda, bukan? Qin Zhengshu adalah pengacara waktu itu. Orang yang mengorbang Sebanyak ini, Menyebut dia bodhisattva di dunia pun tidak. Kalau begitu, dia telah difitnah. Saya menjabat ketua perkumpulan advokat Long Cheng. Tidak jarang saya melihat orang-orang yang memperjuangkan keadilan, tetapi yang mampu menjaga keadilan hukum. Sampai seperti ini. Pengacara Qin adalah yang pertama. Dia benar-benar pejuang keadilan sejati. itu hal yang terjadi 30 tahun lalu. Qin Zhengshu adil, tapi orang bisa berubah. Qin Zhengshu yang sekarang adalah iblis yang membantu kejahatan. Semua perbuatannya tak terkatakan betapa buruknya. Qin Zhengshu yang sekarang adalah iblis yang membantu kejahatan. Semua perbuatannya tak terkatakan buruknya. Pengacara Qin telah berkorban banyak untuk kasus ini dan menderita. Bagaimana mungkin seperti yang kamu katakan? Seorang penjahat? Apa gunanya dia berkorban banyak? Membela keadilan adalah tugas pengacara. Bukanlah kartu bebas hukuman. Béthul, Pengacara benar. Qin Zhengshu pernah menyelamatkan orang, tapi orang bisa berubah. Siapa yang bisa menjamin dia tetap seperti dulu? Pemburu naga yadi naga, orang yang berubah yadi iblis lebih mengesewakan daripada yang jahat. Sekalipun dia pernah menyelamatkan orang, anak saya mati karenanya. Dia tak boleh lolos hukum.
Pengacara terdakwa tidak relevan. Saya minta dia segera menggantikan tindakan ini. Jangan buang waktu lagi. Permintaan penggugat diterima. Terdakwa tidak boleh memberikan pernyataan tidak relevan. Baiklah. Kalau kejadian 30 tahun lalu tidak cukup membuktikan keadilan pengacara Qin, Maka, 20 tahun ini. Daftar sumbangan amal pengacara Qin selama 10 tahun terakhir, totalnya 830 juta. Menghabiskan honor pengacara Qin selama 20 tahun terakhir. Lembaga amal terbesar di kota Long. Star Foundation, semua orang tahu. Pendiri yayasan itu adalah pengacara Qin. Pengacara Qin dermawan dan baik hati, tak tertandingi. Bagaimana mungkin orang seperti itu menjadi orang jahat? Pengacara Qin dermawan, baik hati, dan tiada tanding. Bagaimana mungkin orang seperti itu menjadi orang jahat? Pendiri Star Foundation adalah ayah saya. Kegiatannya mencakup pendidikan, bantuan kemiskinan, kesehatan, dan lainnya. Saya pribadi juga sangat mengagumi. Pendiri Star Foundation tidak pernah menduga hal ini akan terjadi. Pendiri Star Foundation adalah ayah saya. Sebagai asisten pengacara Qin selama bertahun-tahun, saya tidak tahu soal ini. Wajar pengacara Qin menghasilkan banyak uang saat, meskipun telah membayar biaya hukum, dia tetap hidup hemat. Selama ini dia telah Bukankah ini lembaga amal yang mensponsori kuliah saya? Dulu, ibuku bilang tak punya uang untuk menyekolahkanku dan ingin aku menikahi pria. Seandainya tanpa bantuan Star Foundation, tanpa ini, saya tidak akan berada di posisi Suami. Lihat, bukankah itu yayasan yang menyumbangkan uang kepada kami ketika anak kami lahir prematur? Oh, aku ingat sekarang. Anak lahir prematur, fungsi jantungnya bermasalah. Waktu itu minta bantuan ke sana, tapi nggak cukup uang buat operasi. Yayasan ini yang bantu. Waktu itu rumahku kebanjiran sampai rusak parah. Yang bantu perbaiki rumahku secara gratis. Sepertinya juga dari yayasan ini. Pak, dulu aku merasa kamu... Nggak nyangka kamu diam-diam sudah berbuat banyak. Pak, kamu nggak bersalah. Kak Yevi sama mereka pasti akan bantu kamu dapat keadilan. Nggak ada gunanya. Semua bukti menunjukkan terdakwa kami bermoral luhur, berjuang untuk keadilan tanpa pengacara berdedikasi tanpa pamrih untuk masyarakat tidak seharusnya mendapatkan akhir yang suram seperti ini. Semua karena dia dipenuhi dosa dan merasa bersalah. Pengadilan adalah tempat bicara dengan bukti. Jangan harap memalsukan citra agar bebas hukuman, Yang Mulia Hakim. Saya meminta untuk memanggil saksi kunci kami untuk membuktikan kejahatan Qin Zhengshu. Yang Mulia Hakim, saya meminta untuk memanggil saksi kunci kami untuk membuktikan kejahatan Qin Zhengshu. Polisi pengadilan, bawa saksi ini ke depan. Yang Mulia Hakim. Kau iblis. Kembalikan anakku. Yang Mulia Hakim, ini saksi dari pihak kami, Liu Guihua. 20 tahun lalu, Qin Zhengshu sebagai pengacara kasus pembelaan pembunuhan. Dia adalah anaknya Liu. Ceritakan situasinya waktu itu. Waktu itu, kasus itu. Kami hampir menang. Tapi saat istirahat di siang hari, anak saya keluar dan bertemu dengan iblis itu. Anak saya kembali, Dia langsung berubah pikiran dan berkata, mengaku telah membunuh. Tapi saat itu, dia penuh luka di sekujur tubuhnya. Pasti dia pelakunya. Dia fitnah aku, dia pasti terpaksa melakukannya. Dia baru mengaku karena tekanan. Dia baru 18 tahun. Dia jadi juara nasional ujian masuk universitas. Masa depannya cerah. Kamu yang membunuhnya. Saksi kami, Liu Bunga Liar, menyatakan Qin Zhengshu membela kliennya. Menggunakan kekerasan mengancam penggugat dihukum mati salah. Perilaku melanggar hukum. Merusak ketertiban masyarakat adalah tumor yang harus dihukum. Qin Zhengshu demi memenangkan kasus, bahkan tega memukul penggugat. Padahal dia pengacara, ini benar kelewat batas. Aku mengira dia sudah berubah. Ternyata kebaikan itu karena dia terlalu banyak meraup uang haram. Cuma rasa bersalah saja. Anak itu baru 18 tahun. Kok dia tega melakukan itu? Jangan buru-buru ambil kesimpulan. Aku rasa pasti ada plot twist di balik semua ini. Qin Zhengshu, saksi dan barang bukti sudah jelas. Apalagi yang mau dikatakan? di tahun-tahun itu,
Memang, aku telah melakukan kesalahan. Kalian semua sudah dengar, Qin Zhengshu sudah mengakui kesalahannya. Masih mau terus membelanya? Masih mau membelanya? Henga kara kin perna berbuat. Tapi kesalahannya bukan melanggar hukum. Kurang percaya diri pada hukum. Kalian yakin dia orang baik? Bicara tanpa bukti percuma, pengadilan hanya berdasarkan bukti. Kecuali bisa menunjukkan video asli 30 tahun lalu. Untuk membantah kesimpulanku, benar saja. 30 tahun lalu, kamera pengawas belum umum, mencari bukti video yang efektif memang sangat sulit. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Yang mulia, saya meminta pengumuman segera hasil sidang. Saya umumkan. Yang mulia, saya punya bukti baru untuk ditambahkan. Ini DVD video dari 30 tahun lalu saat pernikahan orang tua saya sebagai kenang-kenang. Dalam video ini, kebetulan terekam kejadian hari itu saat klien saya bertemu dengan Chen Fan. Minta video ini diputar di ruang sidang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu kebetulan punya video dari 30 tahun lalu? Video ini asli, izinkan untuk diputar. Anakku. Qin Zhengshu. Lihat apa yang kamu lakukan. Meskipun saya pengacara terdakwa, tahu mereka yang mengintimidasi kamu duluan. Mengenai almarhum, dia jatuh sendiri. Kamu tidak bersalah, jangan akui membunuhnya. Tidak, saya harus mengakuinya. Mereka akan membunuh keluarga kami, untuk melampiaskan. Ibu saya tidak bersekolah. Dia bekerja keras mengirim saya ke sekolah elit untuk masa depan yang baik. Tapi dia tidak tahu betapa menakutkannya orang-orang berkuasa itu. Pengacara Qin. Saya tahu kamu pengacara kasus pembelaan 10 tahun lalu. Kamu mengerti perasaanku. Tolonglah bantulah aku. Aku akan mengakui kesalahan jika kamu membantuku. Asalkan aku mati, mereka akan melepaskan ibuku, melepaskan keluargaku. Aku mohon padamu, benar-benar mohon. Ternyata anakku mengaku bersalah. Semata-mata demi aku. Ternyata anakku mengaku bersalah semata-mata demi aku. Tidak, itu tidak mungkin, tapi saat itu tubuh anakku penuh dengan luka. Katakan padaku, sebenarnya apa yang terjadi? Anak Anda memang anak yang pengertian. Demi masa depannya, Anda menghabiskan seluruh tabungan Anda. Mengirimnya ke sekolah elit. Tapi asal-usulnya yang sederhana membuatnya selalu diasingkan dan dibully. Alasan dia penuh luka di tubuhnya. Karena dia terus-menerus diintimidasi. Itu adalah kasus pertama saya saat kembali ke dunia hukum setelah 10 tahun. Saya tahu anak Anda tidak bersalah. Saya pernah mencoba menasihatinya, menyarankan tidak melakukannya. Tapi dia tetap bersikeras mengakuinya. Dia sendiri membunuh orang. Dan saya sebagai pengacaranya terdakwa, tidak punya posisi untuk membelanya. Inilah yang menyebabkan tragedi ini. Xiao Fan sudah bilang dia tidak ingin di sekolah itu. Dia ingin pindah sekolah. Tapi saya waktu itu menganggap dia tidak punya semangat. Memaksa, memukul, membiarkan dia di sekolah itu. Saya menghancurkannya. Saya yang membuat dia mati. Xiao Fan. Petugas, cepat bawa dia ke rumah sakit. Qin Zhengshu tidak bersalah. Anak ini bukan karena dia mencelakakan. Dia baru keluar dari lumpur. Benar-benar tak berdaya. Difitnah tanpa alasan. 20 tahun lebih nama baiknya hancur, dan bahkan tidak membela diri sedikit pun. Aku hormati dia sebagai pria sejati. Orang-orang jahat ini benar-benar terlalu kejam. Yang mulia, ini membuktikan ayahku tidak bersalah. Dia harus dibebaskan. Meskipun dia tidak bersalah, dia sudah menjadi pengacara lebih 20 tahun. Menangani begitu banyak kasus, mustahil semuanya tanpa celah. Benarkah? Tuan Hakim. Saya juga punya bukti baru untuk ditambahkan. Saya juga punya. Berbagai bukti menunjukkan bahwa klien kami tidak melakukan pelanggaran apapun saat menangani kasus yang mereka terima. Klien kami tidak bersalah. Pengacara penggugat, Lily Ren, menyalahgunakan cap kantor hukum.
bersekongkol dengan pihak luar untuk memasukkan bukti, pelanggaran serius terhadap etika pengacara. Melanggar sistem hukum, menuntut hukuman berat bagi Lili Ren untuk mengembalikan keadilan di masyarakat. Saya menuntut hukuman berat Lili Ren untuk memulihkan keadilan di masyarakat. Hukum berat Lili Ren. Hukum berat Lili Ren. Selesai, semuanya selesai. Sekarang saya umumkan hasil persidangan. Semua berdiri. Terdakwa Qin Zhengshu dinyatakan tidak bersalah. Dibebaskan di Tempet. Penggugat Lili Ren terbukti bersalah melakukan fitnah dan penjebakan. Kasusnya sangat serius. Lisensi pengacara dicabut. Dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Bagu, tu m'empanta. Orang hina sepertinya murid Qin Zhengshu, kan? Orang ini bergabung dengan brengsek itu menghancurkan gurunya. Benar-benar tidak bermoral dan tidak punya kemampuan. Pengacara seperti Qin Zhengshu, kalau jatuh, lalu siapa yang berani menyuarakan orang biasa? Siapa yang berani menegakkan keadilan? Lili Ren memang... Pengacara Qin bukan hanya tidak mencelakai putri saya, diam-diam dia malah terus membantu kami. Saya ini memang bodoh. Menuduh orang baik tanpa alasan. Saya sudah bilang, kasus ini pasti ada yang aneh. Qin Zhengshu, benar-benar lelaki sejati. Pantas setengah dunia hukum membela dia. Qin Zhengshu memang pantas dihormati. Untuk teman-teman yang datang membantu saya, ucapkan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih, kita tidak mau memberikan kesempatan pada orang licik. Sebenarnya saya awalnya ingin meringankan hukumanmu karena kasus 30 tahun lalu itu. Tapi semakin menyelidiki, semakin merasa terkejut. Pak pengacara Qin. Di pengadilan, saat membela klien, kamu selalu kutip ini itu, bicara terus. Tapi kenapa sekarang? Giliran dirimu jadi diam 1000 bab. Dulu, menangani kasus. Tidak membedakan klien baik atau buruk. Sesuai hukum. Saya tetap merasa bersalah di hati. Untuk mencari kebenaran, butuh bukti. Semua argumen, tanpa bukti, tidak ada artinya. Kalau merasa bersalah, teruslah berjuang untuk keadilan. Kebenaran ada di hati nurani. Ada beberapa kebenaran yang tidak butuh bukti untuk dibuktikan, karena sudah ada hati nurani yang menentukan. Saya mengerti. Dulu kurang teguh pendirian. Mulai sekarang, saya hanya akan berjuang untuk keadilan. Si Lili Ren ini. Pengacara Li kalah. Dan Tuan Muda sulit membalikan keadaan. Saya sudah berusaha semampu saya, terserah dia saja. Itu semua akibat ulahnya sendiri. Ketua bilangnya adalah menyerah pada putra sulung. Apa yang bisa aku lakukan? Cuma satu anak saja. Paling banter aku buat satu lagi. Bodoh ini, bukan cuma menyerahkan nyawanya sendiri, dia hampir mencelakakan aku. Qin Zhengshu juga. Uang bagus nggak dia cari, malah bantu orang-orang miskin itu, bicara soal keadilan yang nggak jelas. Masalah ini pasti belum selesai. Qin Zhengshu nggak akan diam saja. Pergi kasih tahu mereka untuk diam dan jangan kasih alasan lagi untuk ditangkap. Baik. Ucapkan selamat ulang tahun ke-55 untuk pengacara Qin. Ayah selamat ulang tahun. Semoga setelah lolos dari bahaya, ada berkah besar yang menanti. Aku sudah setua ini, kenapa masih harus repot-repot? Ayah, harus ada seremoninya. Ayo, potong kuenya. Oak. Pengacara Qin. Tolong bantu kami, kumohon. Pengacara Qin, aku mohon, tolong bantu kami. Apa kalian lakukan? Bangun dan bicaralah. Tidak. Jika tidak setuju, kami tidak bangun. Pengacara Qin. Tolong kami. Saya menonton siaran langsung Anda beberapa hari lalu dan tahu bahwa Anda Adalah pengacara yang adil. hanya Anda yang bisa membantu kami dalam masalah ini. Meskipun ingin pengacara Qin membantu, kalian harus menjelaskannya jelas dan punya alasan kuat. Pengacara Qin akan membantu kalian. Bangun dan ceritakan masalahnya. Kalian ingin saya jadi pembela? Siapa yang dituntut? Conglomerat Erkaya Dilonsheng, Duan-Héron. Kenapa dengan mereka? Bukankah anaknya dieksekusi? Apa yang Duan Herong lakukan kepada kalian? Kalian tak Xiao Mountain Resort, tempat rekreasi paling mewah di kota naga. Katanya tiket masuknya puluhan juta rupiah dan tetap laku keras. Usaha paling menguntungkan dari grup Duan, dan Duan Hairong membangun kekayaan dari situ. Xiaoyao Mountain. Xiaoyao Mountain itu milik kami.
Itu tempat tinggal leluhur kami selama berabad-abad. Benar sekali, Duan Hairong itu sama sekali seperti preman. Dia merebut Xiayao Mountain kami tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Bahkan tega mengubur hidup-hidup lebih dari 20 warga desa kami. Apa? Dia mengubur hidup-hidup warga desa? Apa? Dia mengubur orang gunung hidup-hidup? Itu si Duan Hairong. Bagaimanapun dia adalah orang terkaya di Longcheng. Walaupun dia bukan orang baik, tapi dia selalu bertindak sangat hati-hati. Bagaimana bisa membuat kesalahan fatal seperti ini? Kami tidak bohong. Yang mati itu adalah para orang tua kami. Hanya karena mereka menentang Duan Hairong yang ingin merebut tanah gunung. Mereka dipukuli hingga terluka parah dan dikubur hidup-hidup. Proyek Xiayao Villa terjadi lebih dari 20 tahun lalu. Dia berlalu lama, mengapa tidak melapor atau menggugat? Selama bertahun-tahun, saya terus naik banding. Tapi mereka, kalau bukan tidak peduli, mereka malah bilang kami ribut tak jelas. Kita semua. Orang desa yang tak berpendidikan, bagaimana bisa melawan orang kaya nomor 1 di Longcheng? Pangakarakin. Kami sudah hidup di Gunung Xiayao turun-temurun. Sekarang dia mengubahnya menjadi villa mewah. Membuat kami warga gunung jadi tak punya tempat tinggal. Terpaksa Manjambara que Sanak et Marie. Ini tidak adil. Singu tidak adil. Benar. Ini tidak adil. Pangakarakin. Tolong bantu kami. Kira-kira. Kami mohon padamu. Cepat bangun. Sialan SI Duan Hairong ITU. Awalnya kupikir cuma anaknya yang senaknya, ternyata bapaknya malah lebih tidak berperasaan lagi. Baik, kasus ini aku ambil. Jika ini benar, aku pasti akan mengusutnya sampai tuntas. Keuntungan total penginapan Xiayao kuartal lalu mencapai 2 triliun. Tren ini naik, dan kuartal berikutnya diproyeksi Luar biasa. kali lipat. Benar-benar sepadan dengan semua usaha besarku waktu itu untuk mendapatkan proyek ini. Rongge, ada masalah besar? Bang Rong, masalah, Lizzie. Siapa yang suruh kamu keluar? Bukannya sudah kubilang. Kamu pergi dulu. Baik. Siapa suruh keluar? Sudah kubilang tetap di gunung, jangan bikin ribut. Bukan begitu, Bang Rong. Akhir-akhir ini, ada yang menyelidiki kasus di Gunung Xiayao, kasus 20 tahun lalu dibongkar. Lagi-lagi ulah para penduduk gunung itu. Bukannya sudah kubilang untuk membereskan semuanya? Orang kampung, apa yang bisa mereka dapatkan? Bukan penduduk gunung. Ini Qin Zengshu, Raja Neraka, di dunia hukum. Qin Zengshu ambil kasus ini? Kamu bilang apa? Benar, penduduk desa beberapa hari lalu menemui Qin Zengshu, meminta bantu membela. Sekarang kasus ini terdaftar. Qin Zengshu lagi. Kalau orang lain, aku masih punya keyakinan. Tapi Qin Zengshu sangat licik. Kalau dia terus mengejar, urusan kita yang dulu pasti akan dia gali keluar. Tidak bisa. Aku sama sekali tidak bisa biarkan dia ikut campur dalam kasus ini. Kamu memang punya cara. Kasus 20 tahun, masih menemukan bukti penting. Keluarga Duan semena-mena bertahun-tahun. Memang sudah waktunya mereka... Kalau tak ingin diketahui, jangan dilakukan. Jika sudah dilakukan, pasti ada jejak tertinggal. Benar, harus hati-hati. Anjing tersudut bisa melompat tembok. Baik, aku. Naga A 999. Qin Zengshu. Qin Zengshu. Maksud Direktur Duan dengan ini? Tidak puas putusan, ingin bayar nyawa untuk anakmu. Setelah siaran langsung di seluruh jaringan, Qin Zengshu terus jadi perhatian. Tidak bisa saat ini melawan langsung dengannya. Sepertinya pengacara Qin salah paham. Saya datang hanya untuk mengajak Anda makan. Sebelumnya, itu kesalahan saya dalam mendidik. Anak saya yang bodoh itu memang pantas menerima akibatnya. Hal ini bukan salah Anda. Tak disangka, Direktur Duan sebagai orang terkaya di Longcheng. Tegas memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Saya merasa bangga untuk Longcheng. Kami ada urusan lain, jadi pamit dulu. Tunggu. Pengacara Qin, kalau begitu saya akan berbicara langsung saja. Kasus di desa Xiayao itu. Hanya para penduduk gunung yang bikin keributan. Kamu orang sibuk. Tidak perlu buang waktu untuk orang seperti itu, kan? Sebagai pengacara, saya akan bertanggung jawab untuk kasus yang saya tangani, meski akhirnya sia-sia. Itu adalah tugas saya. Pengacara Qin, kenapa harus repot-repot untuk hal yang tidak dihargai?
Kasus ini tidak ada masalah. Memeriksa hanya buang waktu. Kalau memang tidak ada masalah, lalu kenapa harus takut diperiksa? Pengacara Qin, saya bukan takut diperiksa. Bisnis saya besar, banyak karyawan di bawah saya. Tidak terhindarkan ada konflik dengan orang lain. Tapi itu semua hanya masalah kecil saja. Lagi pula orang miskin ini selalu punya mentalitas dendam pada orang kaya, suka memperbesar hal-hal sepele. Memperbesar konflik. Usia saya sekarang, anak saya baru saja meninggal, saya benar-benar tidak tahan dengan kericuhan lagi. Pengacara Qin, selama Anda setuju untuk tidak menerima kasus ini, saya bisa memberikan Anda. Ini berapa? 40 juta. Bukan, itu 40% dari aset keluarga Duan. Direktur Duan memang benar-benar dermawan. Tapi kalau saya ambil kasus ini, saya pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Ife kita pergi. Qin Zengshu, jangan sampai kelewatan batas. Baiklah, kalau tidak mau jadi sekutu, maka kita pasti jadi musuh. Pergi. Lakukan seperti yang saya katakan sebelumnya. Ya. HMPH. Qin Zengshu, ini memang ulahmu sendiri. Terima kasih, Pengacara Qin. Tanpa Anda, kasus ini masih tidak ada yang peduli. Alasan kasus ini tidak diambil, kekuatan keluarga Duan besar, hambatan banyak, dan kurang bukti. Mudah kalah di pengadilan. Tapi dengan pengacara Qin, bukti sudah cukup untuk melawan penguasa jahat, dihukum oleh hukum. Tenang, kami akan mengembalikan keadilan bagi kalian. Kami percaya pada Pengacara Qin. Sidang segera dimulai, masuk dulu. Baik. Ife, kasus ini rumit, kamu coba hubungi orang-orang di daftar ini. Paman, seseorang memberiku lollipop untuk diberikan padamu. Antaku. Ayah. Xiao Hao. Qin Zengshu, saya harus akui, kamu cukup pintar. Bahkan tahu memindahkan keluargamu lebih awal. Tapi kamu lupa, ini Dragon City. Melawan saya sama saja dengan cari mati. Sidang segera dimulai. Mau menambah dosa lagi? Kalau saya kalah, saya juga mati. Ini semua karena kamu. Xiao Hao. Dengar-dengar, pengacara Qin dan anaknya hidup saling bergantung. Hubungan ayah dan anak mereka sangat dekat. Sepertinya itu memang benar. Duan Herong, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Anakku melukai kamu dan keluargamu, tapi balas dengan nyawanya. Kamu memang kejam sekali. Tapi, kalau kamu mau melepaskan kasus desa Xiayao, Kasus desa Siaya. aku bisa anggap ini semua tidak pernah terjadi. Urusan anakku, kita impas. Kalau kamu tidak setuju dengan syaratku, maka bersiaplah untuk menemukan mayat anakmu di bawah desa Xiayao. Berbuat jahat, tapi berkeliaran bebas. Diam. Ayah, jangan pedulikan. Aku lebih baik mati. Biarkan mereka untuk Diam. Qin Zengshu, mau bantu orang luar yang tidak ada hubungannya atau selamatkan anakmu? Pikirkan baik-baik sendiri. Xiao Hao. Qin Zengshu, mau bantu orang luar yang tidak ada hubungannya atau selamatkan anakmu? Atau pikirkan baik-baik sendiri. Xiao Hao. Duan Hairong. Penggugat, kau makan roti kukus darah manusia dari Gunung Xiayao 20 tahun. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Co-capitalise berati itam. Kembalikan tanah kami. Kembalikan nyawa orang tua dan saudara kami. Kalau tidak ada bukti, Jangan asal bicara. aku ini selalu warga negara yang taat hukum. Kau masih beralasan. Kau memanfaatkan statusmu sebagai orang terkaya di Longcheng untuk bertindak semaumu. Pengacara lain bahkan tidak berani menerima kasus kami. Tapi kami bertemu dengan pengacara Qin. Tunggu pembalasan yang datang padamu. Oh, kalian mau meminta Qin Zengshu menjadi pengacara pembela kalian? Qin Zengshu itu hanya peduli pada uang, bukan pada manusia. Biaya jasanya bisa mencapai jutaan. Kalian sekumpulan miskin, bisa bayar dia? Dia cuma main-main dengan kalian, itu saja. Dia tidak mungkin membantu kalian. Apalagi anaknya masih ada di tanganku. Jangan mange les camp Pengacara Qin di sini. Mereka pasti akan datang.
Coba lihat jam. Sidang segera dimulai. Kalau dia mau membantumu. Kenapa sampai sekarang belum datang? Kakak Kiang, Hakim sudah tiba, tapi pengacara Qin belum datang. Dia tidak akan datang, kan? Dia tidak mungkin datang. Pilih orang asing yang tak terkait. Atau anaknya sendiri. Perlu dipikirkan lagi. Pingakara Qin Sudadatan. Pingakara Qin Sudadatan. Pengacara Qin, akhirnya Anda datang. Pingakara Qin Pastidatan. Licik, berani memecah belah kami. Qin Zhengshu, kamu benar-benar berani datang. Kamu tahu akibat dari kedatanganmu? Jangan lupa anakmu. Mengalah sesaat. Memang bisa membawa ketenangan sementara, tapi jika membiarkan orang jahat seperti kamu terus bebas berkeliaran, keluargaku dan seluruh kota naga Tak akan menikmati kedamaian. Qin Zhengshu, kamu berniat melawan aku, ya? hukum tak dapat mundur. Jika hukum mundur di hadapan ketidakadilan, maka yang terjadi adalah kejahatan yang semakin merajalela. Yang dikatakan pengacara Qin benar, hukum tak dapat mundur. Kaya atau berkuasa sekalipun, pasti dijerat hukum. Kamu. Jangan panik, Qin Zhengshu hanya menggertak saja. Masalah dulu sudah kita bereskan. Lagi pula sudah 20 tahun berlalu. Dia tidak akan menemukan apa-apa. Dia hanya bisa menuntut kita atas pendudukan lahan ilegal. Kamu benar, dia tidak punya bukti. Sekalipun dia pandai berbicara, dia tidak akan bisa menyentuhku. Saya menyatakan sidang dibuka. Pengacara penggugat, silakan mulai argumen Anda. Seperti yang kita semua tahu, Duan Hireng bisa bangkit jadi orang terkaya di Longcheng, semuanya berkat Gunung Xiayao. Tapi di balik kemewahannya, adalah darah dan air mata tanpa henti dari warga Gunung Xiayao. Yang mulia hakim, Duan Hireng mengancam warga desa untuk merebut tanah Gunung Xiayao. Masalahnya sangat serius. Saya menuntut agar tindakan perampasannya dihukum berat sesuai hukum. Saya menuntut agar tindakan perampasannya dihukum berat sesuai hukum. Dia tidak punya bukti. Dia bicara soal masalah tanah. Raja hukum apa? Cuma selevel itu saja. Pengacara penggugat, tadi Anda bilang bahwa klien saya merampok. Benar. 20 tahun lalu, untuk menghemat biaya, dia memaksa penduduk Gunung Xiayao meninggalkan gunung tanpa kompensasi. Akibatnya, penduduk Gunung Xiayao kehilangan tempat tinggal. Ini perampasan properti orang lain dengan kekerasan. Termasuk kategori perampokan ilegal. Kamu baru bilang, klien saya menggunakan ancaman kekerasan, tapi saya punya bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa mereka menandatangani kontrak atas dasar sukarela. Ini adalah tanda tangan pemilik tanah. Ini tanda tangan pemilik tanah waktu tanda tangan dan sidik jari. Mereka bersedia menjual tanah kepada grup Duan seharga 1 yuan. Ini tidak mungkin. Mereka tak mungkin menjual Gunung Xiayao hanya dengan 1 rupiah. Mereka pasti dipaksa. Bétul, Dipaksa. Hening. Pengadilan, menjual Gunung Xiayao 1 rupiah tidak masuk akal, dilakukan di bawah ancaman kekerasan. Kontrak ini tidak memiliki kekuatan hukum. Pengacara pihak penggugat. Itu hanya spekulasi jahat. Selama 2 dekade, Gunung Xiayao, di bawah pembangunan grup Duan, menjadi ikon wisata di kota Long, kehormatan bagi warga Gunung Xiayao. Itulah alasan mereka bersedia. Menjual Gunung Xiayao dengan harga rendah. Kebanggaan yang muncul dari dalam hati ini tidak bisa diukur uang. Pergi saja dengan kebanggaanmu. Kamu mengusir kami dari Gunung Xiayao. Camille Manjambara que ça n'a que mari, tant pas tinggal. Ayahku dan yang lainnya dikubur hidup-hidup oleh kalian selama 20 tahun. Bahkan tulang-tulangnya pun tak ditemukan. Dan kau masih menyebut ini kebanggaan? Diam. Ini adalah ruang sidang. Itu hanya pernyataanmu saja. Tidak ada bukti yang menunjukkan. Kontrak itu ditandatangani dengan paksaan. Juga kematian ayahmu dan lainnya tidak ada hubungannya dengan klienku. Jika kamu terus memfitnah dengan sengaja, menuntutmu atas pencemaran nama baik. Semua orang sudah mendengar, kontrak kami itu sah dan sesuai aturan. Namun, atas dasar kemanusiaan. Aku bersedia secara sukarela mengganti rugi sebesar 10 juta rupiah. Kamu sudah mencelakai begitu banyak nyawa. Ingin menyelesaikannya dengan 10 juta rupiah? Yang mulia hakim, seperti yang Anda lihat, klien saya, meskipun difitnah, tetap memutuskan untuk bersikap besar hati. Bersedia mengganti rugi penduduk desa, tapi penggugat tanpa bukti mengarang fakta. Dan terus mempersulit perkara ini.
Perilaku yang tidak menghormati hukum seperti ini, menurut saya pantas mendapatkan hukuman yang berat. Semua orang sudah mendengar. Aku sudah bersikap begitu murah hati. Tapi mereka masih tidak mau berhenti. Harusnya tuntut mereka saja. Kalian benar-benar memutarbalikkan fakta. Tenang. Ini pengadilan. Menyampaikan tuntutan harus didukung oleh bukti yang valid. Kalau kalian tidak punya bukti, jangan buang-buang waktu. Aku tidak seperti kalian yang miskin. Bisnisku sangat sibuk, tahu. Kalian yakin perbuatan kalian tak bisa ditemukan? Saya punya bukti baru untuk ditambahkan. Namun sebelum itu, saya meminta untuk memanggil ahli forensik. Yang mulia, ada bukti baru yang perlu disampaikan. Saya memohon memanggil ahli forensik. Permintaan pengacara masuk akal. Boleh panggil ahli forensik? Kenapa memanggil ahli forensik? Apa mereka sudah menemukannya? Ini pengadilan, hati-hati dengan perkataanmu. Song Ching, terima kasih sudah datang. Tolong buat pernyataan terkait. Baik. Menurut petunjuk dari pengacara Qin, kami menemukan beberapa tulang belulang yang tidak lengkap di peternakan babi dekat Gunung Xiayao. Setelah pemeriksaan, korban tersebut adalah penduduk Gunung Xiayao yang hilang 20 tahun lalu. Sudah mencari selama 20 tahun. Ayahku ada di Gunung Xiayao. Itu tidak mungkin. Apa mereka benar-benar menemukan mayatnya? Mayat penduduk gunung dimakan babi, tulangnya tidak lengkap, tetapi masih dapat dikenali bahwa korban sebelum meninggal, mengalami pukulan keras dengan pisau khusus. Yang mulia Hakim Ketua, menggabungkan pernyataan penggugat dan ahli forensik, diduga Duan Hairong dan kelompoknya. Untuk merebut tanah di Gunung Xiayao, awalnya warga gunung yang menolak. Dipukuli, dikubur hidup-hidup, dilempar ke kandang babi untuk menghancurkan bukti. Tindakan jahat Duan Hairong keterlaluan. Harus dihukum maksimal sesuai hukum. Kenapa kamu diam saja? Cepat bantah dia. Aku tidak mau masuk penjara. Saudara-saudara sekalian, warga gunung dibunuh oleh orang lain. Tidak ada hubungannya dengan saya. Begitu ya, tadi ahli forensik Song mengatakan bahwa korban sebelum meninggal menerima luka serius dari pisau khusus. Pisau khusus seperti itu di Longcheng, bahkan negara ini, sepertinya hanya kamu, Duan Hairong, yang memilikinya. Pisau khusus apa? Saya tidak tahu. Apa dasar kamu bilang saya punya? Baiklah, kamu masih bisa menyangkal, tapi lihat waktu. Harusnya sudah hampir. Apa maksudnya waktu? Apa yang kamu bicarakan? Ini kasus besar melibatkan kejahatan terorganisir. Kamu pikir aku akan bertindak? Benar, pengacara berjuang untuk keadilan. Tapi yang menjaga keadilan bukan hanya pengacara. Duan Hairong, kami menemukan pisau di tempat tinggalmu. Wer das akan bukti dari pengacara dan ahli forensik. Kamu dan organisasi kejahatan di belakangmu melakukan pelanggaran serius. Kasus ini berdampak dan satuan tugas khusus telah dibentuk. Bekerja sama untuk penyelidikan lanjut. Polisi. Kenapa menelepon polisi? Ini pengadilan. Sejak awal, sidang ini kedok mengalihkan perhatianmu, bekerja sama dengan investigasi polisi. Tujuanku bukan membuatmu tunduk, tapi mencabut akar, menghancurkan kejahatan di belakangmu. Benar, Duan Hairong. Kamulah pelaku utama. Orang-orang di belakangmu juga akan menerima hukuman. Silakan ikut kami. Saudara polisi, saya tidak bersalah, tidak membunuh. Di ambang maut berani berkilah, kata-kata ini simpan untuk bicara di kantor polisi. Duan Hairong, dengan bukti saksi dan barang bukti, tidak bisa lolos dari hukuman. Qin Zhengshu, jangan senang dulu di sini. Jangan lupa, anakmu masih ada di tanganku. Kamu menjatuhkanku hari ini, aku juga akan membuat anakmu mati. Silakan ikut kami. Sidang ditutup. Pengacara Qin, polisi sudah melacak lokasi Xiao Hao. Pengacara Qin, polisi melacak lokasi Xiao Hao. Apa? Di mana Xiao Hao? Lokasi belum ada, tapi petunjuk Anda memastikan Xiao Hao ada di pegunungan Xiaoshan. Ayo pergi. Sekarang kita ke sana cari dia. Xiao Hao. Xiao Hao. Pengacara Qin, kita bersama dengan polisi pasti bisa menemukan Xiao Hao. Duan Hairong sadar tidak akan selamat. Ia tidak akan membiarkan orang-orangnya lunak. Yang terakhir ditemukan adalah Xiao Hao. Xiao Hao. Xiao Hao.
Ini hadiah yang kuberikan untuk Xiao Hao. Di ulang tahunnya yang ke-18, dia tidak pernah melepasnya. Xiao Hao, maafkan ayahmu. Ayah yang telah melibatkanmu. Ayah. Ayah. Ayah, Bagaimana ayah menemukan... Xiao Hao, kamu nggak apa kan? Aku nggak apa-apa, ayah. Orang-orang gunung ini yang menyelamatkanku. Asisten Yi, sidang akan segera dimulai. Yang lain sudah masuk. kenapa masih di sini? Anak pengacara Qin diculik keluarga Duan. Sekarang dia masih belum ditemukan. Menurut pengacara Qin, di pegunungan. Polisi belum menentukan lokasinya. Anak pengacara Qin dikulik, mari kita mencari. Ayo cepat. Setelah tahu anak pengacara Qin hilang, ratusan penduduk segera mencarinya. Hasilnya, orang itu ada di Gunung Xiayao. Kami hidup turun-temurun di sini, tak ada yang lebih tahu tempat ini dari kami. Sebelum polisi datang, kami sudah menemukannya. Saat itu, saya hampir jatuh ke jurang. Untung penduduk datang. Kalau tidak, terima kasih sudah menyelamatkan anak saya. Kenapa terima kasih? Kalau bukan kasus kami, anak Anda tidak akan menderita. Ini sudah jadi tugas kami bersama. Benar, Anda di depan maju memimpin. Mana mungkin kami biarkan anak Anda meninggal di gunung ini? Apa yang ditanam, itu yang dipanen. Bagi yang memikul kayu untuk orang jangan biarkan dia kedinginan di Kami nggak punya banyak pendidikan, tapi maksudnya seperti itu. Zaman sekarang, orang baik sudah jarang. Sebagai pengacara Qin, mana mungkin kami biarkan dia kecewa? Yang menjaga kebenaran, tak takut gagal, tak gentar rentangan, hanya takut harus berdarah dan berarmada. Hal-hal yang kupertahankan dengan perjuangan akhirnya menjadi pisau yang menusuk diriku. Tapi dengan dukungan kalian, aku jadi semakin dengan pilihan sendiri. Di jalan ini, aku tidak pernah sendirian. Lepaskan aku. PAK, ada yang ingin dikatakan? Aku tidak terima. Aku tidak bersalah. PAK. Pukul 2 siang, putusan kasus besar organisasi kejahatan Duan Hairong diumumkan. Duan Hairong dan kelompok kriminalnya, demi merebut wilayah dan keuntungan bisnis, sering memukuli dan mengintimidasi orang lain, menyebabkan 125 kematian dan 878 ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Duan Hairong dan pelaku utama dijatuhi hukuman mati karena keseriusan kasus. Para pihak yang terkait dalam kasus ini dijatuhi penjara dengan batas waktu tertentu. Teman-teman, inilah kasus organisasi kejahatan Duan Hairong yang terjadi 10 tahun lalu. Silakan utarakan pendapat kalian. Tak peduli kasus berubah atau hukum direvisi, sebagai pengacara kita harus selalu teguh pada Pengejaran keadilan. dengan hukum sebagai alat menjaga martabat dan meraih keadilan. Keadilan sosial untuk semua. Kata-kata yang bagus. Berjuang demi keadilan adalah inti dari profesi pengacara. Saya sudah tua. Keadilan hukum bergantung pada kalian semua. Guru, ini pelajaran terakhir Anda. Kami akan melakukan sumpah pengacara di hadapan Anda. Baiklah, semua berdiri. Saya bersumpah. Saya adalah pengacara negara Xia. Setia kepada konstitusi. Setia kepada negara, setia kepada rakyat, melindungi hak sah pihak terkait. Menjaga pelaksanaan hukum yang benar, menjaga keadilan sosial. Teguh menjalankan tugas. Rajin dan berdedikasi, berjuang keras untuk membangun negara hukum sosialis. Berjuang keras untuk membangun negara hukum sosialis.